Halo semuanya, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Iya, gimana kabar kawan-kawan semua? Wah, ini langsung salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, kawan-kawan semua baik ya. Oke, maaf terlambat nih, 7 menit lebih kayaknya. Oh ya, hampir 10 menit ya. Nanti ke belakang dulu, maaf. Iya, siap. Oke, wah mudah-mudahan, wah ini salam hore-hore. Oke, siap. Wah ini, mudah-mudahan kabar kawan-kawan semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan selalu lebih baik. Oke, kita siap, amin. Kita bermalam Seninan bersama ya ini ya. Kita malam Senin bersama. Kali ini malam Seninnya tidak deg-degan seperti tadi malam. Ya, tadi malam mingguannya lumayan deg-degser nih. Iya, nonton timnas soalnya, wah deg-degan tuh, mantep. Dramanya melebihi drakor. Iya, asik banget tuh. Nobar, Kak, nobar. Nobar ya, asik banget tuh semalam pertandingannya, keren. Nah, oke. Mudah-mudahan nanti pas di final mainnya lebih keren lagi. Yuk, langsung gas ya. Maaf ya, ini mudah-mudahan nanti 90 menit ke depan sampai pukul 9 paling tidak 21 waktu Indonesia Barat. Kita bisa manfaatkan waktunya untuk hal yang mudah-mudahan menjadi apa namanya? Menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Kita mainkan di sini itu Elkan Bagot kakak saya. Oh iya, Elkan Bagot kakaknya. Wah, ini adiknya Elkan Bagot nih berarti. Saya gurunya Elkan Bagot. Fansnya ini berarti. Oke, siap. Nah, mudah-mudahan nanti materi yang kita mainkan hari ini tentang silogisme, yaitu suatu penalaran. Silogisme sendiri itu sebenarnya adalah satu metode untuk menarik suatu kesimpulan. Sebenarnya itu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya. Pernah dapat dulu materi tentang logika matematika? Pernah, Kak. Sudah. Ada yang pernah? Oh, ada yang enggak. Karena ya di kurikulum yang belum. Yang baru yang kurikulum berapa tuh kan enggak masuk tuh, logika matematika sudah enggak ada tuh. Jadi mungkin kawan-kawan ada sebagian yang belum pernah mendapatkan materi itu, kita belajarkan di sana. Dan ada sebagian yang memang tidak diajarkan di sekolah, kayak misalnya menarik suatu kesimpulan, di situ banyak sekali tentang misalnya kayak sebagian semua dan kebanyakan tuh. Nah, ini nanti paling tidak bisa buat referensi kita, barangkali di TPS nanti muncul tentang soal-soal tentang penalaran logis. Pertama itu. Tapi yang jelas di apa namanya, kalau kawan-kawan mau melanjutkan ke sekolah kedinasan, itu jelas ada soal tentang penarikan kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Ada premis mayor sama premis minor, terus kita mencari konklusinya, kesimpulan dari suatu premis-premis itu. Itu bisa dimanfaatkan di sana. Soal solusinya tetap muncul ya, Kak. Belum tahu untuk tahun ini. Mudah-mudahan ini ada apa namanya buat persiapan kawan-kawan. Artinya oh iya saya pernah dapat kayak gini, barangkali besok ada kan. Cuman yang jelas di ikatan dinas itu ada SKD itu pasti muncul soal tentang ini. Oke. Tahun lalu nggak ada. Tahun lalu belum. Tahun lalu nggak ada ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya bisa dimanfaatkan kita bersama lah buat ya sharing ilmu lah. Kita sharing ilmu buat tambahan oh iya kayak gini nih. Seperti itu. Oke ya. Siap. Nah, naskah soal sama materi kawan-kawan sudah dapatkan ya? Sudah, Kak. Ya, sudah. Oke, siap. Setan pakai UTBK ya, ada tuh TPS. Nah, nanti ada tes lagi tuh sama masuk juga. Sampai saat ini masih pakai UTBK juga, terus nanti tes sendiri. Nah, itu di Setan, IPDN, mungkin STIS masuk juga apa namanya tuh, sekolah ikatan dinas itu masuk ke situ. Kak, ini manusia semua 500 orang. Pertanyaan Kak Kelvin lucu nih. Kak, ini manusia semua. Iya, no, mantap ya. Sore ini wah jos nih. Malam ini 553 sekitar itu. Mantap. Mudah-mudahan ini apa menjadi malam yang meriah, malam yang mengasihkan buat kita. Ngumpul semua nih. Banyak kawan-kawan baru nih di sini. Nanti mungkin saling sharing, dapat teman baru. Wah, ini dari Kerinci juga tuh. Wah, Jambi hadir seluruh Indonesia Raya nih sepertinya. Mantap lah. Alhamdulillah. Oke, langsung kita share, kita mainkan. Layar saya sudah nampak? Cek, tak stop dulu. Bogor hadir. Wah, siap. Bogor, Medan, mantap nih. Oke, Kediri. Wah, Kak Diki, Kediri. Oke, silakan. Monggo, yuk. Ya. Cek, kita mainkan.
Layar saya sudah nampak? Sudah, Bang. Kak. Sudah, Bang. Nah, Nah, aman ya segini ya. sudah. Sudah. Sip. Oke. Hello Kak Elkan Bagot. Wah, ini Elkan Bagot belum move on dari kita nih. Elkan Bagot. Oke, yuk. Nah, logika penalaran silogisme. Aslinya umumnya adalah logika penalaran. Silogisme sendiri adalah metode untuk menarik suatu kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Nah, wah Jepara hadir Kalimantan, mantap nih. Masih absen kita. Oke. Nah, lalu ini pertanyaan ini, rekodnya dikirim di mana ya? Rekodnya nanti coba tak sharingkan. Nah, nanti coba tak tanya ya, karena ada pengumuman share rekodnya mungkin antara diupload nggak tahu nanti bisa diupload ke teman-teman juga atau mungkin nanti karena belum tahu saya share-nya recordnya bisa di share atau enggak ini. Kalau biasanya memang pasti di share, cuman untuk yang ini kurang tahu saya. Oke ya, cuman di record, ini ada recordnya. Oke, kita mainkan yuk. Aman-aman. Oke, yuk. Silogisme penalaran. Hari ini Yogyakarta 26 Desember. Wah, mantap. Yuk, materinya ada di link bio-nya Instagram atau mungkin di grup ya? Ada ya? Yuk. Nah, tentang teorinya sendiri, tentang teori tentang tes penalaran sendiri, itu menurut Bakri adalah suatu suatu konsep yang paling umum menunjukkan pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada satu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Yaitu teori lah tinggal dibaca artinya, yaitu suatu penalaran. Jadi ada suatu pemikiran untuk mencapai suatu kesimpulan. Sederhananya gitulah. Nah, lalu ada beberapa yang dimainkan, yaitu penalaran adalah suatu proses berpikir. Jelas, kita kalau nalar ya berpikir gitu kan. Berarti kita nalar nih, kita lagi berpikir nih untuk mencari suatu kesimpulan yang berkaitan dengan beberapa fakta. Dihubung-hubungkan nanti biar menjadi suatu kesimpulan yang logis, intinya gitulah. Nah, terus proses menganalisanya itu menghasilkan suatu kesimpulan. Jelas ini proses menganalisanya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Seperti itu. Ini ada yang rusuk-rusuk nih kayaknya nih. Bentar, Pak. Nah. Oke, nggak ada suaranya kalau record sendiri. Nggak ada suaranya kalau record sendiri. Iya, recordnya di tempat saya. Mudah-mudahan nanti saya konsultasikan sama kebijakan dari The King ya. Mudah-mudahan bisa di-share-kan untuk recordnya. Saya nggak tahu soalnya. Yuk, kita mainkan. Nah, ini penalaran. Seperti itu teorinya. Nah, untuk penalaran sendiri, di sini ada dua macam, yaitu penalaran logis sama penalaran analitis. Jelas di situ ada dua macam tuh, penalaran logis sama penalaran analitis. Nah, yang akan kita bahas malam ini, kita mainkan bersama, kita sharingkan ini penalaran logisnya. Penalaran analitisnya belum. Nah, siap. Di sini penalaran logis sendiri itu terdiri dari beberapa hal atau poin-poin yang akan kita pelajari di sana. Jadi ada berupa pernyataan. Jadi ada pernyataan-pernyataan tuh, premis-premis yang kita mainkan di sana. Ada premis, ada premis itu pernyataan ya, berarti ada premis mayor sama premis minor untuk menarik suatu konklusi, suatu kesimpulan. Nah, berdasarkan premis tadi yang logis intinya gitu. Terus nanti kita akan mencoba mencari pernyataan yang senilai. Kita mencoba mempelajari pernyataan senilai. Senilai itu biasanya dikatakan ekuivalen. Jadi cuma bentuk penyampaiannya yang berbeda, tapi maksudnya itu sama. Nah, itu ekuivalen tuh. Nanti seperti apa ekuivalen kita mainkan. Lalu ada ingkaran negasi. Ingkaran negasi itu kebalikannya ya. Jadi misalnya saya lapar, berarti negasinya saya tidak lapar. Cukup menambahkan kata tidak saja. Jadi ada beberapa soal, nanti jangan sampai terjebak. Mungkin teman-teman ada yang 30 soal yang sudah dapatkan, ada soal yang bentuknya seperti itu. Jangan sampai terjebak ketika negasi dari suatu hal itu cukup menambahkan kata tidak. Jadi kalau ada kata tidak, berarti negasinya cukup membuang kata tidaknya. Itu. Jadi misalnya ada pernyataan saya lapar, berarti negasinya saya tidak lapar. Bukan saya kenyang, bukan. Tapi malah saya tidak lapar. Cukup menambahkan kata tidak, bukan mencari antonimnya ya. Gitu. Jadi misalnya kayak semua siswa pakai sepatu hitam misalnya. Negasinya apa? Berarti negasinya adalah Tidak semua tidak siswa memakai sepatu tidak hitam. Berarti cukup menambahkan kata tidak hitam. Misalnya siswa
Siswa memakai sepatu hitam atau kita hari Senin kita memakai sepatu hitam. Berarti negasinya hari Senin kita memakai sepatu tidak hitam. Bukan memakai sepatu misalnya putih gitu. Enggak. Karena bisa putih, bisa merah, bisa kuning gitu kan. Yang penting tidak hitam. Cukup menambahkan kata tidak di situ. Itu tentang ingkaran negasi, nanti kita mainkan. Lebih banyak jadi di sub berikutnya. Nah, terus berikutnya adalah pernyataan berkuantor di poin keempat. Itu pernyataan berkuantor. Kuantor itu ada dua, kuantor universal sama ekstensial. Ini yang sering banget muncul nih di soal-soal ikatan dinas, soal-soal tentang silogisme yang muncul di TPS dulu, TPA dulu masuknya kan TPA ya, sebelum ke TPS. Nah, mudah-mudahan muncul apa namanya untuk siapan di situ. Nah, itu mainnya di sini berkuantor tuh, universal sama ekstensial. Universal itu yang semua tidak ada satupun, nah kayak gitu-gitu. Kalau universal sebagian. Ini keduanya berbalikan tuh. Nanti kita mainkan. Terus yang kelima adalah metode penarikan kesimpulan. Di sana ada 3 yang akan kita mainkan nanti. Modus tolen, modus ponen, dan silogisme sendiri. Ada 3 metode penarikan kesimpulan. Kita mainkan di sana nanti. Seperti itu. Aman ya? Ini adalah ya. Saya juga ikut dalam penarikan apa namanya penarikan logisnya. Nah, sip. Oke, nah itu saya bentar kita dulu. Nah, sip. Kemudian yang penalaran analitis, walaupun kita tidak mainkan hari ini, nah, analitis sendiri biasanya menghubungkan antara informasi-informasi yang ada. Mungkin kawan-kawan pernah ketemu soal tentang ini, barangkali pernah ketemu, yang biasanya mengaitkan informasi, kejadian-kejadian tertentu, susunan-susunan tertentu dimainkan, dianalisa, kayak gitu, biasanya kayak gitu. Cuman kita tidak mainkan sore ini, kita mainkan yang penalaran logisnya dulu. Nah, itu sekilas, ada 2 tentang penalaran. Nah, lalu berikutnya tentang tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran, oke, tabel kebenaran ini ada pernyataan-pernyataan dari suatu kalimat ketika digabungkan akan menjadi kalimat majemuk kan, ada 2 kalimat digabungkan jadi kalimat majemuk. Dia apa namanya kata hubungnya itu bisa berupa dan, bisa berupa atau, bisa berupa jika maka, bisa berupa jika dan hanya jika. Nah, ini ada 4 nih. Jadi kalau konjungsi itu kata hubungnya dan, ini ada nih. Kalau disjungsi itu kata hubungnya atau. Nah, di bawahnya implikasi itu kata hubungnya jika maka, dan biimplikasi kata hubungnya jika dan hanya jika. Jadi teman-teman sudah nggak asing lah tentang ya, nggak asing lagi kan. Ini bacanya kan P dan Q, P atau Q, ya kan? P maka jika P maka Q. Nah, jika apa namanya P jika dan hanya jika Q. Nah, kayak gitu. Gitu kan? Nah, itu kata hubungnya. Nah, nilai-nilai kebenarannya ada di situ. Nah, ini bisa dicermati, tinggal baca tabel ya. Artinya ketika ada kalimat yang bernilai benar dan kalimat bernilai benar, jadi ada 2 kalimat, dua-duanya bernilai benar, itu kalau digabungkan dengan kata hubung dan, dihubungkan dengan kata hubung atau, itu implikasi dan diimplikasi semuanya akan bernilai benar. Kita bisa lihat di sana. Nah, misalnya ini kata hubung dan, itu akan bernilai salah. Semuanya salah ya, ketika ada pernyataan yang salah. Berarti jadi salah kalau dihubungkan dan. Jadi salah tuh. Jadi ini BSSS itu berarti benar, salah, salah, salah. Itu kalau salah satunya, salah satu P atau Q itu merupakan pernyataan salah. Tapi kalau kita hubungan dengan kata hubung atau, di kata disjungsinya ya, di disjungsinya itu berarti akan bernilai salah, selainnya benar, akan bernilai salah ketika dua-duanya salah. Tapi ketika ada salah satu pernyataan yang benar, itu sudah merupakan pernyataan yang benar. Gitu. Apa ini? Oh, contoh kalimatnya. Misalnya gini. Contoh kalimat. 2 adalah bilangan genap. Benar ya? Nah, oke. 2 adalah bilangan genap. Terus kalimat berikutnya adalah 3 merupakan faktor dari 9. Benar juga kan? Nah, itu kalau dihubungkan dengan kata hubung dan, 2 adalah bilangan genap dan 3 adalah faktor dari 9. Maka kalimat itu jadi benar karena kata hubungnya dan. Tapi misalnya gini, 2 adalah bilangan genap, benar. 3 merupakan bilangan kelipatan, misalnya gini, 6 merupakan bilangan kelipatan 5. Itu kan salah. Dihubungkan nih, pakai kata hubung atau.
2 adalah bilangan genap, atau 6 adalah bilangan kelipatan 5. Walaupun yang satu salah karena kata hubungnya atau, maka dia akan bernilai benar. Nah, seperti itu tuh kalau misalnya dalam kalimat ya. Jadi tinggal lihat aja kata hubungnya, nanti akan kelihatan di kalimat. Nah, ini tinggal dimainkan di apa namanya kalimat-kalimatnya. Tabelnya bisa teman-teman hafalkan. Jadi kalau konjungsi semuanya salah. Semuanya salah. Kak, mana yang tapi, mana yang dan. Oh, ini. Kok tapi? Nggak ada yang tapi ya. Ini kata hubungnya ada di bawah nih. Dan itu yang ini konjungsi. Nah, ini kalimatnya ada di bawah, keterangannya ada di bawah tabel itu. Konjungsi itu kata hubungnya dan, kalau disjungsi itu kata hubungnya atau, nah implikasi kata hubungnya jika maka. Kalau biimplikasi itu kata hubungnya jika dan hanya jika. Yang sering kepakai, maksudnya dia kepakai semua sih, cuman yang sering banget ada di beberapa soal tentang penarikan kesimpulan itu terkait dengan implikasi. Itu beberapa paling banyak tuh implikasi tentang jika maka. Jadi misalnya jika hari hujan maka kita pakai payung misalnya. Nanti kalimat kedua kita memakai payung. Kesimpulannya apa? Nah, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Mungkin teman-teman dapat tuh. Nah, nanti kita mainkan di sana. Oke ya. Nah, ini hanya tabel kebenaran aja untuk menyatakan suatu kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Nah, ini malah di logika matematika dulu diajarkan tuh. Mungkin teman-teman yang sudah dapat ya di sana nih. Nah, lalu kita mainkan di sini. Ada nggak usah kita hafalkan. Oh, annotate-nya. Sebentar. Karena saya nggak bisa orek-orek annotate-nya ya. Sebentar ya. Nggak bisa soalnya saya orek-orekan di sini. Dah nanti tak bersihkan. Nah, ini bisa nih kayaknya. Sebentar. Ini share. Kok in meeting? Share. Nah, sudah. Muncul lagi layar saya? Ya, Kak. Sudah ya? Ya, Siap. Kak, muncul. Oke. Nah, sekarang gini. Ada hal-hal yang perlu kita pahami walaupun kita nggak perlu ngapalin semua sih, kayak converse, inverse itu apa, kontraposisi. Nah, ini yang penting adalah malah di kontraposisinya. Nah, seperti ini. Dari suatu pernyataan implikasi, ada jika P maka Q, ini ada jika P maka Q, itu dapat dibentuk suatu pernyataan majmuk, yaitu tentang konversnya. Konvers itu adalah cuma dibalik aja. Jadi misalnya dari P maka Q, maka menjadi Q maka P. Jika Q maka P, itu konversnya dibalik. Kalau inversnya itu nggak perlu dibalik, tapi pernyataan depan, kalimat depan sama kalimat belakangnya itu merupakan negasinya. Jadi tidak P, maka tidak Q, itu inversnya. Nah, kalau kontraposisinya itu dibalik dan dua-duanya merupakan ingkarannya tuh. Jadi dua kebalikannya, jika tidak Q maka tidak P. Dibalik ya, tidak Q maka tidak P. Itu adalah kontraposisi dari jika P maka Q. Perhatikan hurufnya. Huruf-huruf itu adalah melambangkan satu kalimatnya ya. Kalimatnya aja tuh di situ. Oke ya, sip. Nah, gini, ada satu pernyataan yang penting adalah ketika teman-teman tahu bahwa implikasi itu senilai dengan kontraposisinya. Kuncinya di situ. Implikasi itu senilai dengan kontraposisinya. Oke, kebalikannya. Sama tuh nilainya. Jadi misalnya gini, kita punya kalimat gini, punya pernyataan ya. Ini contoh yang sering kita pakai. Jika hari hujan, kita pakai payung. Ya, gitu. Itu akan bernilai sama dengan kalimat ketika dibalik. Jika kita tidak pakai payung, maka hari tidak hujan. Aman? Kalimat saya? Aman. Aman ya. Jika hari hujan, maka pakai payung. Itu bernilai sama dengan jika tidak hujan, jika tidak pakai payung, maka tidak hujan. Karena jelas kalau tidak pakai payung, jelas tidak hujan. Tapi dari kalimat itu artinya teman bisa simpulkan bahwa jika hari hujan maka pakai payung, ketika ada orang pakai payung, apakah bisa disimpulkan bahwa hari itu pasti hujan? Tidak. Tidak. Belum bisa dipastikan apakah hari itu hujan. Cuma ketika dipastikan bahwa dia tidak pakai payung, itu pasti hari tidak hujan. Ya, ini adalah di konsep persamaan.
jadi ekuivalennya antara implikasi dengan kontraposisinya. Kontra berarti dibalik, kontra dibalik terus dibalikan. Nah, gitu. Itu artinya nilainya sama. Oke, hanya sudah paham ya tentang kontraposisi dan implikasinya. Nah, siap. Kita lanjutkan. Nah, ini. Terus yang berikutnya yang kita mainkan tadi kita sampaikan adalah tentang ingkaran atau yang biasa ada beberapa yang disebut dengan negasi, yaitu kebalikannya. Teman-teman kalau ketemu suatu pernyataan di poin pertama dengan kata hubung dan, ini adalah disjungsi. Konjungsi. Oke, kata hubungnya dan itu akan berubah menjadi atau dan dua-duanya tidak. Jadi misalnya ada kalimat apa namanya? Saya lapar dan saya akan makan. Itu kebalikannya apa? Kebalikannya adalah saya tidak lapar atau saya tidak makan. Gitu. Jadi kata hubungnya dibalik jadi atau. Kebalik ya. Nah, kalau kata hubungnya atau itu berubah jadi dan. Oke, berubah jadi dan. Jadi tinggal dibalik lagi negasinya. Gitu. Oke. Terus berikutnya yang ketiga, di poin ketiga, di situ ada jika maka. Ada jika P maka Q, itu ingkarannya adalah P dan tidak Q. Oke. Nah, yang keempat, tapi jarang yang keempat muncul jarang tuh. Ini implikasi kata hubungnya tadi sudah kita mainkan adalah jika dan hanya jika, nanti ingkarannya jadi seperti ini, P dan tidak Q atau Q dan tidak P. Ini jarang sih yang keempat, yang paling banter yo kenceng 1 2 3 tuh. Poin 1 2 3 paling sering keluar di soal-soal tentang negasi. Oke. Contohnya adalah misalnya kita punya soal seperti ini. Sebentar, klik. Nah, mungkin teman-teman sudah dapat ya soalnya di situ. Nah, kita mainkan tuh jika Tono memenangkan pertandingan, maka teman-temannya merasa senang. Ini sebenarnya harusnya gitu ya, harusnya ya sebagai seorang teman itu kalau temannya menang ya senang gitu kan. Tapi ternyata pernyataan ini salah gitu kan. Pernyataan ini kok salah ya? Gitu. Ternyata pernyataan ini adalah tuh salah. Di situ artinya kan kita mencari kebalikannya. Nah, ini mungkin orangnya nggak munafik jujur nih. Jadi jujuran orang kan artinya kalau temannya apa namanya? Temannya seneng ikut seneng, kalau temannya susah seneng banget gitu ya. Jangan ditiru, bukan gitu ya maksudnya, bukan gitu. Nah, mungkin gitu kalimat soal ini. Oke. Artinya gini, jika Tono memenangkan pertandingan, maka teman-temannya merasa senang. Ternyata merupakan kalimat yang salah. Maka kita harus mencari kebalikannya untuk menjadikan kalimat ini menjadi kalimat benar. Nah, kalimat benarnya adalah, kita lihat. Oh, sama kayak nomor 21. Ada ya soal ya? Oke, kita coba lihat nanti. Nah, artinya di sini kebalikannya jika maka. Karena lihat di sini ada jika maka. Berarti poin ketiga yang kita pakai. Artinya menjadi kata hubungnya dan, yang kalimat belakang itu menjadi tidak. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa Tono memenangkan pertandingan dan teman-temannya malah tidak senang. Oke, ada di jawaban mana tuh? Nah, itu dari poin ketiga. Jawabannya adalah B. Gitu. Sip. Oh, tapi Iman bukan Tono. Berarti orangnya ganti ya ke Arvin ya. Oke, hampir sama ya. Orangnya ganti. Ini orang Iman sama Arvin. Oke. Aman ya? Jelas. Oke. Aman. Ada pertanyaan untuk soal ini? Aman. Aman, Kak. Oke, siap. Ya, mantap Kak Arvin udah ore-ore ini pasti. Sampai 21 hafal sampai soalnya. Mantap. Nah, sekarang kita mainkan. Nah, kita mainkan di kuantor. Tadi sekilas kita sudah bahas bahwa ada pernyataan berkuantor ada dua, yaitu kuantor universal sama kuantor ekstensial. Mereka itu saling berlawanan, berkebalikan. Jadi kalau misalnya kita mencari kebalikan atau negasi dari pernyataan berkuantor universal, maka kita akan menjadikan dia kuantor ekstensial. Gitu ya. Oh, kasihan soalnya dimainkan mulu. Oke, kita mainkan. Senangnya gitu ya. Iya, kita mainkan terus ya, kasihan ya. Oke. Nah, kuantor universal itu kata hubungnya itu ada biasanya semua. Oh, kecepatan ya, sorry saya. Semua, tidak satu pun, tidak ada. Nah, itu merupakan suatu kuantor universal. Nah, kuantor ekstensial itu
sebagian, sementara, beberapa, ada satu, itu sudah merupakan kuantor eksistensial. Beberapa, sebagian, gitu ya. Seperti itu. Nah, tinggal dibalik aja. Berarti kalau ada satu saja, itu sudah merupakan kuantor eksistensial. Gitu. Tapi kalau tidak satu pun, itu sudah merupakan kuantor universal. Nah, gitu. Oke ya, mute nih, sudah. Nah, gitu. Oke, nah benar. Nah, ini belajar fokus katanya anak Alvin. Oke, sip. Wah, karena nih belajar fokus benar. Soalnya ini jarang ya, apa namanya? Kita belum main horek-horek nih. Mungkin beberapa nanti kita coba main horek-horek ya. Kita coba contoh soal nomor 1 ini. Contoh soal tentang kuantor ini. Oke, ada yang A bukan? Iya, A. Oke. Oke. Kita mainkan ya. Tidak ada pegawai malas yang mendapat kenaikan pangkat. Tidak ada pegawai malas, tidak ada ya pegawai malas yang mendapat kenaikan pangkat. Berarti artinya apa? Oke, ada yang E nih. Aulia, Kaulia E ini E, ada yang ini A juga. Artinya gini, yang mendapat kenaikan pangkat berarti apa? Semuanya pegawai yang bukan malas, ya kan? Tidak malas tuh. Karena tidak ada pegawai malas yang mendapat kenaikan pangkat. Artinya yang naik pangkat, jadi teman-teman bisa lihat, oh berarti yang naik pangkat, misalnya teman-teman digambarkan pakai apa namanya, ya antara A sama A bingung betul. Ini digambarkan pakai diagram lingkaran, berarti lingkaran ini yang naik pangkat itu adalah orang-orang yang tidak malas. Oke ya, kebetulan saya belum orek-orek nih, karena pakai PowerPoint yang di sini saya belum bisa orek-orek. Jadi semuanya itu adalah orang-orang yang tidak malas. Nah, oke ya, sip. Nah, di antara orang-orang yang tidak malas ini, ada beberapa orang yang gigih. Oke, dapat diterima? Aman ya? Jadi, kalau misalkan kita gambarkan dalam lingkaran, C berarti, saya sebentar. Ini coba ya, tak horek-horek pakai horek-horek nih. Coba saya mainkan pakai horek-horek. Bisa nggak ya? Saya bingung. Oke, oh munculnya gini lagi. Bisa nggak sih tak horek-horek di sini? Lingkaran. Wani kok ngono ki ning ngarepe guru. Ya, apa itu? Oh, enggak bisa saya. Apa ini? Wah, bocor lagi. Udah tak mute. Kadang sok bocor sendiri soalnya. Padahal udah tak mute all. Nanti teman-teman kalau yang pengen chat tinggal klik nanti di off-kan lagi. Oke, ya sudah saya tak orek-orek sama bayangan ya, sama bayangan. Teman-teman saling perhatikan. Ini lingkaran nih, teman-teman. Lingkaran ini adalah orang-orang yang tidak malas. Oke ya, tidak malas nih. Lingkaran ini tidak malas dan ini mendapat kenaikan pangkat. Artinya yang naik pangkat ini adalah semuanya, ini yang naik pangkat semuanya adalah orang-orang yang tidak malas. Oke? Ini naik pangkat semua. Nah, di premis kedua, hati-hati, ini premis kedua harus dihubungkan. Premis kedua ada kaitan, berarti yang naik pangkat ini, di mana yang naik pangkat ini adalah orang-orang yang tidak malas, di antaranya, beberapanya ini adalah orang-orang yang gigih. Aman, bisa diterima. Jadi yang naik pangkat ini, lingkaran ini naik pangkat, dia adalah orang-orang yang tidak malas, ini naik pangkat semua. Nah, di antaranya di sini, misal yang naik pangkat orang 10 katakanlah ya, ada di dalamnya 4 orang ini gigih nih, 4 orang gigih di dalamnya. Kan cuma beberapa orang yang naik pangkat itu adalah orang gigih. Nah, itu dihubungkan. Nah, kalimat yang paling sesuai untuk mendapatkan kesimpulan dari situ apa itu? Ada yang A sama apa itu tadi? A sama E bingung ya. A, beberapa orang yang gigih bukan pegawai malas. Nah, A itu bisa benar. A bisa benar. Benar karena beberapa orang yang gigih itu pasti bukan pegawai malas. Cuman ada kemungkinan karena jelas di sini ada 2 kalimat yang dihubungkan tadi ya. Yang naik pangkat harus ada kaitan dengan naik pangkat. Itu orang malas. Orang tidak malas. Tapi di antaranya ini adalah orang-orang yang gigih. Artinya bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang gigih itu merupakan pegawai yang malas enggak? Berarti tidak ada orang yang gigih itu pegawai malas. Artinya jawabannya adalah di E. Gitu. Kenapa bukan A? A benar. Cuman mungkin ada beberapa pegawai orang yang lain adalah masuk di situ. Iya, betul. Karena di situ adalah naik pangkat, ada syarat ya.
naik pangkat dulu, di situ adalah orang yang tidak malas. Nah, orang-orang yang tidak malas ini ada orang gigih. Nah, aslinya berarti orang gigih ini pasti merupakan pegawai yang tidak malas. Jadi tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Jadi kalau gigih itu pasti adalah orang yang tidak malas. Tapi pegawai yang tidak malas itu belum tentu gigih. Nah, bisa diterima? Bisa, Aman ya? bisa. Ya, jadi Aman. orang yang gigih itu pasti pegawai yang tidak malas. Tapi pegawai yang tidak malas itu belum tentu gigih. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke jawabannya adalah jawaban E di sini. Tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Ini malah sudah tak bikinkan pembahasannya di belakang. Gitu, seperti itu. Nah, betul Kak Arvin, ini beririsan. Jadi harus ada irisan antara premis-premisnya. Gitu, walaupun premis tetap kita pakai di situ. Aman ya? Bisa diterima ya contohnya ya? Aman. Ya, Kak. Oke, siap. Nah, berikutnya. Aman, Kak. Sekarang tentang metode penarikan kesimpulan. Nah, ini ada metode penarikan kesimpulan, ada 3. Ada modus ponen, modus tolen, sama silogisme. Nah, modus ponen, modus ponen, itu misalnya kawan-kawan ketemu premis jika P maka Q, terus premis keduanya adalah P. Langsung bisa kita simpulkan bahwa, oh kesimpulannya adalah Q. Pasti gitu. Contoh, misalnya gini. Jika kita lapar, maka kita makan. Terus premis kedua, kita makan. Berarti kesimpulannya adalah kita lapar. Oke? Itu contohnya, kesimpulan dari modus ponen. Muncul di premis keduanya adalah tentang pernyataan pertamanya. Gitu. Wah, ini ada orek-orek lagi nih. Sebentar. Kalau muncul orek-orek gini, tak keluarkan lagi. Nah, oke, sip. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya, modus tolen. Ini yang perlu teman-teman cermati. Modus tolen itu berkaitan dengan keterkaitannya itu dengan kontraposisi dan implikasi tadi di awal. Oke. Teman-teman pahami ya, kontraposisi dan implikasi di awal itu nilainya sama. Oke ya. Bisa terima ya, aman ya. Kontraposisi dan implikasi, ya sip, nilainya sama. Nah, sehingga ini berkaitan di cara penarikan kesimpulan dengan modus tolen. Jadi ketika ada jika P maka Q, terus pernyataan keduanya tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Oke? Jadi kawan-kawan kalau ketemu suatu pernyataan yang tidak seperti ini, maka tidak bisa disimpulkan. Oke? Jadi misalnya gini. Kita ke contoh yang contoh soal ini. Nah, contoh soal nih. Ini kayaknya berkaitan dengan penarikan, ada hubungan dengan modus tolen. Kira-kira kalau teman-teman ketemu contoh soal nomor ini, jawabannya apa? Oke, B. Ada yang lain? B, Kak. B. Ada yang lain? B. Kak. B, Kak. Oh, ada yang D. Ada yang D. Ada yang D atau E. Oke, siap. Nah, oke. Fix B. Oh, fix B. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Nah, artinya teman-teman punya variasi jawaban yang bermacam-macam. Oke, kita jelaskan. Kita terangkan dan kita pahami ya. Sip. Kita coba. Satu pernyataan yang tadi sering tak sampaikan adalah tentang hujan. Jadi, jika hari hujan, maka kita pakai payung. Oke? Jika hari hujan, maka kita pakai payung. Jika kita memakai payung, hari dipastikan hujan nggak? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja karena panas, kita tetap pakai payung. Bisa saja karena pengen bergaya, kita pakai payung. Belum tentu. Oke ya, belum tentu. Nah, sama kayak gini. Ani rajin belajar, maka dia akan mendapatkan IP yang baik. Kalau premis keduanya itu adalah ternyata Ani tidak rajin belajar, maka kesimpulannya adalah Ani apakah dari ketidakrajinan belajar Ani itu dia pasti akan memperoleh IP yang tidak baik?
Belum tentu Belum juga. tentu. Belum tentu. Artinya dengan keadaan Ani yang tidak rajin belajar ini, itu belum tentu mengakibatkan dia IP-nya itu menjadi tidak baik. Atau belum tentu juga dia mendapatkan IP yang baik juga. Karena apa? Ada sebab, ada akibat. Ya enggak? Sebabnya adalah dia rajin belajar. Akibatnya, oh IP-nya baik. Tapi ternyata di sini dia tidak rajin belajar. Maka belum tentu berakibat dia IP-nya baik atau tidak baik. Belum tentu disimpulkan. Coba teman-teman hubungkan dengan modus tolen yang ada di kotak kedua itu. Iya kan? Nah, artinya di sini ada satu hal yang tidak bisa disimpulkan. Bisa jawabannya D. Itu bisa benar jawaban D. Tidak dapat disimpulkan. Tapi ketika ada satu soal di mana di situ diberikan jawaban pilihan seperti di sini ada soal pilihan E, di mana dia belum tentu Ani memperoleh IP yang tidak baik, maka kita cenderung memilih untuk yang jawaban E, teman-teman. Jawaban D benar ketika jawaban E tidak ada. Oke? Oke ya, kalau jawaban E nggak ada, kita milih jawaban D. Itu tidak dapat disimpulkan. Cuma ketika ada E, kalau ada jawaban E hilang nih, kita milihnya D, tidak dapat disimpulkan. Gitu. Gitu ya. Kenapa memilih E? Karena di situ ada lebih spesifik, tidak dapat disimpulkan itu kan macam-macam. Oh ini nggak bisa disimpulkan nih. Cuman di situ ada spesifik bahwa oh belum tentu. Ini kan belum tentu Ani memperoleh IP yang baik. Belum tentu nih. Nah, seperti itu. Jadi kita milih yang E. Nanti misalnya teman-teman ketemu soal di mana di situ ada hal yang pasti. Misalnya kayak gini nih, yang pilihan E hilang nih. Pilihan A, pilihan B, pilihan C itu kan pasti. Pasti maksudnya, oh Ani pintar. Kayak C ya, Ani pintar nih. Yang B, oh Ani IP-nya nggak baik nih. Yang A misalnya, Ani IP-nya baik, kan pasti. Tapi kalau yang E itu kan masih kemungkinan, belum tentu di situ. Oh, belum tentu Ani IP-nya baik nih, kan belum tentu. Nah, di situ itu ada kaitan dengan premis yang diberikan. Maka pilihlah itu. Gitu ya. Walaupun jawaban D benar. Oke. Ada yang mau tanya? Aku Kak, Iya, gimana? misalnya nih kalimatnya gini Kak, Kelvin datang atau semua orang senang, itu ingkarannya apa Kak? Kelvin datang atau semua orang senang. Nah, Ingkarannya berarti karena ada kata atau di situ. iya. Berarti menjadi dan. Berarti Kelvin tidak datang dan oke, paham ya? Kelvin tidak datang dan karena tadi kalimatnya semua berarti semua itu kan kuantor universal tuh. Dirubah jadi eksistensial. Berarti ada orang atau mungkin sebagian orang, nah gitu diganti sebagian. Atau ada, bisa saja seperti itu. Ada orang atau sebagian orang tidak senang. Nah, jadi dibalik. Aman? Aman Kak, paham. Aman, paham ya. Nah, siap. Tinggal kata hubungnya apa, terus kalimat pertama sama kalimat kedua itu mengandung apa. Kalau kayak tadi yang disebutin adik siapa ini, kak siapa. Nah, itu kalimat keduanya adalah semua, berarti semua itu diganti jadi beberapa atau ada atau sebagian. Nah, dibalik menjadi dibalik menjadi kuantor ekstensial. Gitu. Beberapa juga bisa. Nah, yang penting kebalikan dari semua. Semua kan beberapa, ada satu, sebagian, nah seperti itu. Gitu ya? Aman ya? Aman. Cara tahu kita mau pakai metode ini gimana, Kak? Yang metode mana? Modus ini? Iya, kita tahu kita pakai metode ini. Nah, itu gimana? Oh, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Misalnya di sini kalimat depan sama belakangnya. Kayak tadi di modus ponen tak contohkan ada jika kita lapar, maka kita makan. Nah, di premis keduanya ternyata munculnya kita makan, kita lapar. Ini ada P sama P nih, ada hubungan P sama P nih. Di modus ponennya ya. Teman-teman sebenarnya nggak perlu ngapalin, oh ini modus ponen, ini modus tolen, jadi nggak perlu banget. Cuman oh ya, cara narik kesimpulannya aja. Gitu. Seperti itu. Oh ya, ada P munculnya. Kalau ada P, maka Q, terus pernyataan keduanya itu P, berarti kesimpulannya pasti Q.
Tapi kalau di modus tollens ini harus dibalik. Biar kita bisa menarik kesimpulan, berarti harus tidak Ki. Baru kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah tidak P. Tergantung kalimatnya. Gitu. Kalau munculnya di premis kedua ternyata bukan seperti ini, bukan tidak Ki, kayak di contoh, ini kan di premis contohnya ini kan tidak P munculnya, ya enggak? Contohnya Ani rajin belajar, maka dia IP-nya baik. Berarti kan jika P maka Ki. Terus kenyataannya Ani tidak rajin belajar, berarti kenyataannya kenyataannya itu tidak P. Karena tidak P berarti tidak dapat disimpulkan sebenarnya. Atau ada kemungkinan beberapa mungkin di situ belum tentu Ani IP itu IP-nya baik kayak gitu. Nah, nanti kita coba ke contoh soal biar lebih jelas tuh di situ. Nah, Kak, lanjut ya. Kak, mau Gimana? nanya. Ya. Berarti kalau misalkan di soal itu premis keduanya tidak Ki, berarti kesimpulannya bisa tidak P gitu ya, Kak? Tidak Berarti karena P. dia di situ, Betul. karena dia di situ tidak P, makanya nggak bisa disimpulkan gitu ya? Nggak bisa disimpulkan. Keren. Sip, maksudnya gitu. Nah, sip. Nah, ini maksud. Oke, betul. Gitu ya. Aman. Sip. Berarti kayak gitu. Karena ini ada hubungan dengan kontraposisi dan implikasi yang kita bahas di atas. Nah, itu konsep dasarnya. Nanti walaupun beberapa soal kita bisa selesaikan dengan penalaran seperti biasa. Oh, kita nalar aja. Oh iya, ini jawabannya gini nih. Cuman ada beberapa hal yang tetap kita berpegangan pada konsep cara menarik suatu kesimpulan. Gitu. Aman ya? Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga adalah silogisme. Silogisme sendiri ada dua premis. Ini muncul jika P maka Ki. Premis kedua itu jika Ki maka R. Maka sederhana kesimpulannya adalah jika P maka R. Ki-nya luruh. Gitu. Misal contoh, jika hari hujan kita pakai payung. Jika kita pakai payung, maka kita tidak kebasahan. Kita tidak basah. Maka kesimpulannya apa? Oh, berarti jika hujan maka kita tidak basah gitu. Karena apa? Karena kita pakai payung tadi gitu. Ki-nya luruh. Pernyataan yang Ki-nya luruh tuh. Itu metode silogisme seperti itu. Oke. Aman ya? Siap. Sekarang kita lanjut. Oke, kecepatan ya? Ya, sebab akibat. Ada sebab akibat benar. Jika P maka Ki kan aslinya hubungannya kita bisa berlogika bahwa oh ini ada sebab, ada akibat. Itu ketika sebabnya terjadi maka akan menjadikan akibat. Tapi ketika akibatnya terjadi itu belum tentu karena satu sebab itu tadi gitu. Kayak tadi kita pakai payung belum tentu karena hujan. Bisa saja karena panas. Tapi ketika kita tidak pakai payung posisinya pasti tidak panas nih, tidak hujan nih. Gitu. Oke ya, teman ya. Siap. Nah, sekarang penyelesaian yang menggunakan diagram himpunan nih. Jadi kayak beririsan-beririsan kadang-kadang bisa kita gunakan untuk menarik suatu kesimpulan tertentu. Contoh misalnya di sini saya ambil ada semua X adalah Y. Beberapa Y merupakan Z. Artinya di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari hubungan-hubungan ini bisa kita gambarkan dan muncul beberapa kemungkinan. Misalnya di sini kemungkinan satu nih. Ada di sini tak gambarkan seperti ini adalah X-nya itu semuanya adalah Y. Berarti kita gambarkan lingkaran X ada di dalam Y. Oke, nah di premis keduanya beberapa Y merupakan Z. Bisa cukup kita gambarkan kayak gini, itu udah memenuhi syarat. Karena yang merupakan Z itu hanya beberapa Y saja. Bisa kita gambarkan seperti ini. Kemungkinan satu. Ya kan? Ya, bisa juga kita gambarkan di kemungkinan kedua juga bisa. Artinya masih sama. X-nya ada di dalam Y, dan Z-nya itu mengiris X. Karena di sini tidak disebutkan apakah X itu juga termasuk Z atau enggak. Enggak ada kan? Yang disebutkan cuma Y aja yang merupakan Z, beberapanya. Nah, sedangkan di antara Y itu ada X. Bisa saja beriris, diiris juga, masuk ke Z juga. Ini juga bisa bernilai benar untuk kemungkinan kedua. Gitu. Nah, bisa juga mungkin kita punya kemungkinan yang ketiga bisa saja terjadi. X-nya tetap di dalam Y, X-nya kan ada di lingkaran Y itu. Dan Z-nya itu juga mencangkup semuanya X. Itu juga bisa, karena di kalimat ini pun tidak disebutkan X itu merupakan Z yang sebagian atau semuanya Z sebagian, nggak ada. Yang disebutkan cuma beberapa Y merupakan Z. Jadi kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 itu bisa benar. Gitu ya.
Nah, artinya ini betul. Nah, mungkin Kak Faisal langsung menyebut itu sebagian Z bukan X. Berarti jelas di situ kelihatan sebagian X, sebagian Z bukan X. Benar. Sebagian Z bukan Y juga benar. Bisa saja banyak kemungkinan di situ yang terjadi. Tinggal nanti teman-teman misalnya ketemu soal-soal seperti ini dimainkan. Nah, kayak gini nih, kesimpulan yang mungkin terjadi untuk menarikan kesimpulan di sebelah soal ini bisa saja beberapa X itu bukan Z. Bisa. Cuma kemungkinan pertama ini kesimpulan pertama ini itu khusus untuk yang pernyataan kemungkinan kedua. Ya. Poin pertama ini kemungkinan kedua, tidak untuk yang 3. Nah, nanti tinggal dipilih mana yang cocok untuk semuanya gitu. Sebentar, ini agak krosok-krosok nih. Nah, sip wes. Ada di buku Teging ya? Oh iya ada ya. Saya bahas ternyata. Dibahas lagi di sini. Oke, alhamdulillah kalau ada, artinya teman-teman tinggal mengulas saja. Oke, artinya nggak usah lama-lama ya, udah ada di buku Teging, teman-teman tinggal langsung belajar di sana. Nah, artinya tinggal teman-teman lihat kemungkinan yang bisa terjadi, itu kesimpulan yang bisa terjadi, yang mencangkup semuanya. Gitu. Siap, kalau ada di buku Teging, aduh, iya, konangan. Siapa yang nulis tuh? Buku Teging, ketahuan ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, pakai diagram kan kadang kita bisa menggunakannya tuh. Untuk mencari irisannya seperti apa, mainnya di mana, kayak gitu. Oke, aman lah. Contoh misalnya seperti ini. Nah, ini gampang nih. Nah, dari soal ini teman-teman dapat jawabannya apa tuh? Semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL yang tinggi. Dapat apa jawabannya? Oke, sip. Langsung ketemu. Jawabannya adalah D. Sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL dan TPA yang tinggi. Jadi sebagiannya itu yang memiliki kedua-duanya. Itu sebagian. Betul, jawabannya adalah D. Siap. Nah, ini jawabannya adalah D. Mana nih? Nah, seperti ini. Jawabannya adalah, jadi kita bikin lingkaran ini mahasiswa D3 yang memiliki skor TOEFL tinggi, ada di lingkaran kecil, terus lingkaran besarnya di sini adalah semuanya. Semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Artinya di sini kan sebenarnya ada beberapa siswa, ada mahasiswa D3 juga, beberapanya itu skor TPA-nya tinggi, tapi TOEFL-nya tidak tinggi. Gitu. Nah, sebagian lain yang dalam lingkaran kecil itu berarti dia itu skor TOEFL-nya tinggi, TPA-nya pasti tinggi. Gitu. Halo, cek, suara saya hilang? Aman, Kak. Oh, aman. Oh, ada berarti Kak Alda. Oke, siap. Enggak kira hilang. Oke. Aman ya? Aman, siap. Kalau ini bisa dipahami. Oke, siap. Ini ada semua dan sebagian. Nah, ini kan artinya kuantor universal, kuantor ekstensial, diambil kesimpulannya. Nah, kayak gitu. Oke, nah itu kesimpulannya seperti itu. Ada di jawaban D. Nah, sip. Seperti itu, teman-teman. Aman. Ini untuk materinya, kisarannya seperti ini. Nah, teman-teman pahami untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang ada di penarikan suatu kesimpulan. Oh iya, ini ada informasi. Ya. Oke, nanti intinya adalah kita berproses. Nah, oke, nanti kita fokus ke sana ya. Nah, ini ada titipan informasi untuk bimbingan belajar bulan Januari sudah dibuka pendaftarannya. Di sana ada terlihat, teman-teman juga mungkin sudah dapatkan ya. Ini investasi juga nih. Lumayan murah, artinya kalau misalnya ikut Soshum atau Saintek ini kan 99.000. Ada 12 kali Zoom. Kalau kita bagi 12 ini nggak sampai 10.000 ya per kali pertemuan. Lumayan murah, lumayan investasi yang bagus. Iya, nah seperti itu. Yang TPS 75.000 per 8 bulan. Oke, ini informasinya bisa teman-teman dapatkan atau mungkin langsung misalnya di Instagram ada, di link web ada, ini titipan informasi. Nah, seperti itu. Oke. Kak, iya, gimana? Ada pertanyaan? Gimana tentang materi apa? Sebelumnya nggak mau SS. Oke, siap. Sebentar. Ini? Silahkan. Yang ini benar? Ya, Kak. Ya, oke, siap. Sebentar, ada yang pertanyaan apa ini? Yang Soshum materinya udah sampai mana, Kak? Kalau boleh tahu. Wah, Soshum kayak kurang tahu saya, kurang memantau untuk yang Soshum. Kan banyak ya. Karena sudah berapa kali. Tapi nggak apa-apa. Per bulan kan materinya tetap jalan tuh. Itu beda-beda tuh. Coba nanti nanya aja.
langsung ke ini ya, ke chat itu tadi, ke nomor itunya aja, nomor layanan di bimbelnya aja. Sebentar, ke fokus yang sebagian dulu. Oke, yang sosum materinya oke. Sebentar, Kak izin bertanya lagi, mana nama ya? Semua yang cantik dipuja atau sebagian perempuan cantik itu gimana, Kak? Maksudnya gimana? Kak Kelvin gimana ini? Sebentar, ada krik-krik-krik. Sebentar. Kak izin bertanya lagi. Namanya semua yang cantik dipuja, maksudnya gimana ini? Wah. Oke. Atau sebagian perempuan cantik itu gimana, Kak? Kak Kelvin, saya bingung dengan pernyataan Kak Kelvin gimana ini. Oke, nanti mainkan aja ya, nanti ya. Coba nanti tanyain lagi. Ada link kok soalnya? Oh, ada ya, link soalnya ada, link soal sama materinya ada. Oh, pembahasannya yang ada. Pembahasannya di sini, betul. Kalau recordnya nanti coba tak tambahkan bisa di-share atau enggak. Gitu ya. Oke, siap. Itu materinya sampai informasinya. Nah, sekarang kita mainkan ke soalnya. Oke ya. Oke, khusus sosiologisme kayaknya nggak ada, betul. Materinya sepertinya itu sih nggak ada. Oke, coba tak share lagi. Nah, nampak nggak? Kayaknya nggak. Belum. Belum, Kak. Belum, iya. Belum tak klik soalnya. Oke, sekarang kita klik. Sudah? Nah, ini baru bisa orek-orek nih saya. Nah, sip. Tak munculkan lagi. Sebentar. Saya ada klik. Oke. Saya. Nah, masih bocor. Oke, tetap di record. Cuman nggak tahu nanti mudah-mudahan bisa di-share atau enggak ya. Sip, yuk kita mainkan silogisme. Nah, ini kita ke latihan soal. Mudah-mudahan nanti materinya bisa kita mainkan dan teman-teman bisa dapat manfaat banyak dari situ. Oke, sip yuk. Karena kita sampai jam 9. Mana nomor 1? Nah, ini. Sebentar. Set. Oke. Kita ke nomor 1. Nah, teman-teman lihat. Sudah nomor 1 terpantau ya di layar kawan-kawan? Sudah, Kak. Sudah, siap. Iya. Oke, jawabannya apa itu? Setiap hari Minggu, sebentar Pak, tutup dulu nih. PowerPoint-nya belum tertutup. Jawabannya apa? Oke, sebentar. Ini kok nggak bisa tak tutup ya? Oh, sudah. Oke, C. Ada yang lain? A. Oke, C. A, oke, sip. Mantap, jawabannya beda-beda nih, A sama C. Kebanyakan A sama C kayaknya. Ada yang E juga. Wow, ada yang E, siap. Ada yang A. Oke, kita mainkan. Ada premis-premis yang jadi patokan ya. Premis jadi patokan. Ya, premis mayor itu biasanya hubungannya dengan kata semua atau setiap atau nggak ada satupun. Misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ini ada setiap hari Minggu. Oke, setiap hari Minggu. Misal, sebelum kita selesaikan soal ini, saya punya 2 contoh. Misalkan contoh pertama gini. Kendaraan beroda, tak tulis dulu ya, kendaraan beroda 2 dilarang lewat jalan tol. Oke, premis yang kedua adalah muncul, becak adalah kendaraan beroda 3. Kesimpulannya apa, teman-teman? Dari premis ini dulu. Tulisan saya bisa terpantau? Halo, cek. Wifi saya, oke, siap. Pak. Sorry, nggak batuk. Becak dilarang. Kira-kira kesimpulannya apa? Becak dilarang lewat tol nggak? Iya. Boleh lewat tol. Boleh Becak, nggak Pak. lewat jalan tol? Boleh. Tidak boleh, Pak. Boleh. 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 Kan dia nggak Boleh. beroda 2. Betul, boleh. Boleh. Oh. Jadi dari premis ini yang dilarang itu adalah apa? Kendaraan beroda 2. Iya, sedangkan becak merupakan kendaraan dan dia rodanya 3. Nah, jadi kita mainnya di premisnya. Dan jangan baper. Kadang-kadang, oh iya kan aslinya becak nggak boleh kan gitu. Jangan baper. Yang jadi apa namanya? Yang jadi pertimbangan adalah apa? Premisnya. Berarti kalau misalnya pengen melarang becak itu
tidak boleh lewat jalan tol, premis pertama di sini harus dirubah kalimatnya kayak gitu. Nah, berarti dari dua kalimat ini, dari premis ini, kita bisa simpulkan bahwa becak itu boleh lewat jalan tol. Bisa diterima? Aman? Aman, Kak. Aman ya, maksudnya ya, gitu. Aman, Aman, seperti itu. Kak. Aman. Nah, misalnya lagi contoh. Contoh nih, pria berambut botak, maksudnya bukan maksud apa namanya membahas tentang fisik ya. Ini ngomongin saya aja. Pria berambut botak itu tampan, ganteng misalnya. Nah, iya, Kak Pras rambutnya botak. Ini botak nih, saya pakai topi soalnya nutupin kebotakan. Artinya kesimpulannya apa? Mas Pras enggak. Mas ganteng. Terima kasih. Saya pengen mendapat pujian ini aja. Ganti, Kak. Ya, makasih ya. Siap. Oke. Intinya gitu. Jadi kita nggak boleh terbawa keadaan yang sesungguhnya. Misalnya saya sesungguhnya nggak ganteng, cuman kalimat pertama menyebutkan bahwa pria berambut botak itu ganteng. Oh, padahal saya botak, berarti saya ganteng kan gitu. Nah, itu kalimat masuk ke pernyataannya itu gitu. Oke, sekarang kita bukan maksud body shame atau apa ya, ini hanya guyon aja. Nah, kita kembali ke soal. Setiap hari Minggu Nasik pergi ke rumah neneknya. Ingat, setiap hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu. Nah, hari Minggu ini Nasik ada acara di sekolah. Artinya apa? Berambut botak, ya, kepala botak, sorry. Kepala botak maksudnya. Maksudnya apa? Nasik tetap. Iya, Nasik tetap pergi ke rumah neneknya meskipun ada acara di sekolah. Nah, ini bisa kita pilih jawaban C. Dia akan tetap pergi ke rumah neneknya meskipun walaupun ada acara di sekolah. Dari kalimat ini pun kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia tidak ke sekolah. Kan nggak ada penunjuk, walaupun ada di sekolah berarti kesimpulannya Nasik nggak ke sekolah nih. Tidak bisa. Mungkin saja dia ke rumah neneknya dulu, baru ke sekolah. Atau mungkin sebaliknya, ke sekolah dulu, pulangnya ke rumah nenek. Yang penting apa? Setiap hari Minggu, Nasik pergi ke rumah neneknya. Terpenuhi syarat setiap hari Minggunya itu. Oke, aman maksudnya? Bisa terima ya? Aman, Kak. Aman. Nah, Aman, oke Kak. gitu. Nah, artinya seperti itu. Nah, kenapa nggak memilih E? Nah, Nasik memilih di antara dua pilihan tuh. Memilih mau pergi kemana ya, itu bukan pilihan. Karena setiap hari Minggu itu bukan pilihan. Tapi harus setiap minggu itu. Nah, karena di situ. Oke. Nah, betul ya? Sip. Seperti itu. Ini keren nih Kak Arvin nih. Bertentangan dengan premis. Jelas. Karena ini bertentangan. Betul. Tidak pergi ke rumah neneknya itu bertentangan dengan keadaan setiap hari Minggunya itu. Benar sih. Kalau C itu masih gambarnya masih banyak tuh. Bisa ke rumah neneknya dulu, baru ke sekolah, atau ke sekolah dulu, baru ke rumah neneknya. Seperti itu. Wah, Kak Arvin mantap. Dapat api tuh dari Kak Ananda tuh. Dikumpulin apinya. Oke, kepalanya mulai hangat ya. Siap. Nanti kita ademkan. Siap. Oke lah, malam Senin kita hangat-hangat lah. Semangat. Besok Senin soalnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Soal kedua. Saat hujan, semua pengendara sepeda motor, ini adem. Ini soal adem nih. Soal adem. Saat hujan, semua pengendara sepeda motor berteduh jika tidak mengenakan jas hujan. Nah, Alwi ternyata mengendari sepeda motor saat hujan. Dia tetap mengendarai sepeda motor saat hujan. Berarti jelas di sini kesimpulannya adalah jelas kalau ini. Apa itu? Oke. C, jelas Alwi mengenakan jas hujan. Orang dia mengendarai sepeda motor saat hujan. Berarti dia pakai jas hujan. Gitu. C guys, oke sip. Aman ya? Jawabannya adalah C. Modus tolen. Wah, keren ini. Hantai apa loh modus tolen? Adalah modus tolen ini. Aman. Lanjut ya. Lanjut. Ya, oke. Terus gas nomor 3. Semua komedi akan membuat tertawa penontonnya. Ini agak mengasihkan soal ini. Baiklah Kak Arvin. Oke. Semua komedi kita anggap ini adalah suatu komedi. Oke. Terus ini akan membuat tertawa. Tak bikin seperti ini. Kenapa tertawa lingkarannya lebih gede daripada komedi? Karena
yang bikin tertawa itu bukan hanya komedi saja. Mungkin di sini ada hal-hal lain selain komedi yang membuat kita tertawa. Kadang guyonan kita receh bikin ketawa juga. Kayak gitu ya, bukan komedi. Nah, lalu di sini di premis keduanya adalah sebagian acara televisi adalah komedi. Nah, sebagian acara televisi berarti mungkin irisannya gini. Oke, berarti ini adalah acara TV di situ. Beberapanya adalah komedi. Berarti yang menjadi kesimpulan adalah apa? Ini ada dua jawaban yang agak bersinggungan dan dua-duanya membingungkan sebenarnya, iya enggak? Yaitu sebagian acara televisi membuat tertawa, C itu cinta katanya siapa itu? Sama D. Iya, Privat Alfaiz ya. C sama D itu. Nah, agak membingungkan itu, C atau D. Kalau sebagian acara televisi membuat tertawa. Jelas ini sebagian acara televisi masuk di sini. Membuat tertawa. Masuk, betul itu. Sebagian yang membuat tertawa adalah acara televisi, acara komedi di televisi. Sebagian. Ingat, ini hanya sebagian yang membuat tertawa. Oke, sebagian yang membuat tertawa adalah acara komedi di televisi. Ini agak rancu, yang D walaupun agak nyinggung ya. Jangan sebut merek ya. Oke. Nah, ini masih walaupun dia agak benar, ini masih cabangnya masih banyak banget ya, kemungkinan yang bisa terjadi di situ. Karena sebagian yang membuat tertawa adalah acara komedi di televisi. Berarti yang membuat tertawa itu hanya acara televisi acara komedi televisi. Gitu kan? Karena sebagian yang membuat tertawa. Berarti sebagian yang lain mungkin tidak, ini masih ngambang banget ya. Nah, tapi kalau yang C itu pasti jelas bahwa sebagian acara televisi itu membuat tertawa. Itu pasti tuh. Sebagian acara televisi membuat tertawa. Siapa? Ya acara komedi tadi. Acara komedi ini tadi. Kenapa acara komedi televisi? Karena jelas komedi itu pasti, karena ini semua komedi pasti akan membuat tertawa. Oh, jelas ini komedi pasti membuat tertawa. Berarti sebagian yang masuk jadi acara televisi tadi pasti bikin tertawa. Nah, ini lebih fixnya, lebih kuatnya ke C gitu teman-teman. Bisa ya diterima ya? Bisa. Iya, perbandingan antara ini kira-kira lebih kuat yang mana, benar yang mana. Ayo tim C terus gas. Nah, seperti itu. Nah, penarikan kesimpulannya kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Sip. Yang berikutnya nomor 4, tak geser dulu. Ting, seret, nomor 4, nomor 4-nya hilang. Nomor 4 teman-teman, kita perhatikan kalimatnya lumayan panjang dan mengasihkan, atau mungkin teman-teman sudah memantau soalnya. Jawabannya apa? Ada yang lain? B, masih tanda tanya. B, oke. Antara E sama B ya. E sama B. Oke, kalau ini jelas enggak kayaknya. C, Intan pergi pulang pagi. Intan adalah pegawai negeri, kayaknya juga nggak nyambung banget ya. Oke, ada yang B, ada yang tanda tanya B. Nah, gitu. Siap. Ada yang lain? Oke. B, siap. Sekarang kita bahas. Nah, yang jadi patokan adalah, ini semua guru. Oke. Semua guru itu berangkat ke sekolah pagi hari, pulang petang. Oke, itu semua guru. Tapi misalnya, kita balik nih. Yang berangkat pagi, pulang petang, apakah hanya guru saja? Tidak. Tidak, Mungkin Kak. tidak. Sip, betul. Ya, tidak. Pasti ada profesi lain yang melakukan kegiatan yang sama. Perginya pagi, pulangnya petang. Kegiatannya sama, tapi dia bukan guru. Tapi ketika si A guru nih, pasti A ini perginya pagi, pulang petang nih. Si B guru nih, pasti dia pergi pagi, pulang petang. Tapi ada orang pergi pagi, pulang petang. Kita tidak bisa nyebut bahwa dia guru pasti. Bukan, belum tentu. Belum tentu guru. Nah, itu pertama. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalimat berikutnya yang jadi patokan adalah sebagian orang. Ingat, di situ hanya sebagian orang. Lulusan FKIP berprofesi sebagai guru. Hanya sebagian ya. Nah, Intan adalah lulusan FKIP Tanjung Pura Pontianak. Dan dia berangkat pagi, pulang petang. Ingat, ketika Intan berangkat pagi, pulang petang, apakah bisa kita simpulkan seorang guru?
Pertama, Enggak, belum tentu. tentu. Belum tentu. Walaupun Intan itu adalah lulusan FKIP. Walaupun FKIP belum tentu juga. Karena belum tentu juga, kenapa? Karena di sini sebagian orang saja. Kecuali kalimat sebagian orang itu diganti menjadi semua lulusan FKIP. Nah, berarti Intan pasti guru ini, kayak gitu. Berarti itu pasti guru. Tapi kebetulan di sini, ya, si Intan belum tentu guru. Tidak dapat Nah, disimpulkan. nah, berarti ini kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Kalau Intan guru, bukan, karena belum tentu guru. Intan guru juga belum tentu kita pastikan. Jawabannya adalah B. Tidak dapat Boleh ditarik tanya nggak? kesimpulan. Ya, silahkan. Kalau misalnya, ya gimana? Jadi kalau misalnya yang tidak dapat ditarik kesimpulan itu apabila terdapat dua argumen yang saling bertentangan tapi ada di pilihannya gitu ya Kak? Bukan, nggak mesti. Tidak selalu. Tidak selalu, maksud pertanyaan tadi kan ada dua pilihan yang bertentangan di jawaban, gitu kan? Iya. Ada yang satu guru, yang satu bukan guru, belum tentu. Belum tentu, justru bukan di pilihan jawabannya, tapi di premisnya, di premis ini. Semua guru sama sebagian orang itu yang jadi patokan. Bukan di jawabannya ya, tapi di premis-premis yang diberikan, pernyataan yang diberikan tadi. Nah, misal pilihan jawaban F di sini ada kata-kata gini, mungkin Intan adalah seorang guru. Adalah guru. Misalnya gitu, ada pilihan F. Nah, baru kita memilih jawaban F. Gitu ya, karena di sini tidak ada kalimat ini, maka kita pilihnya jawaban B, tidak dapat ditarik kesimpulan. Kecuali kalau misalnya muncul jawaban F, berarti ada kemungkinan Intan adalah guru. Ada kemungkinan Intan bukan guru, misalnya gitu, berarti benar. Seperti itu. Aman ya, teman-teman ya? Bisa diterima ya? Oke, silakan. Siap-siap. Ini SS nomor 3, monggo. Ya. Sebentar Kak, pengen. Oke, SS nomor 3 sudah? 1 sama 2 Kak. Juga. Oke, ini 2. Oke, 2 gini aja sih. Tinggal dicret gitu aja. Tinggal dicet kelenteng. Oke, yang simpan SS nanti minta ya. Oke, siap. Oke, sudah. Oh, di PDF ada ya? Oke, siap. Yo, sudah ini. Nomor 1. Ya udah Kak, makasih. Oke, siap. Sama-sama kita lanjutkan. Kemungkinan kita lihat, kemungkinan kayaknya nggak terbahas semua. Ini karena sampai jam 9 aja ya. Jam 9 waktu Indonesia Barat, mungkin tidak terbahas semua. Mungkin beberapa soal aja nanti kita lihat yang mungkin bisa kita mainkan. Mudah-mudahan lebih efektif sih. Oke, kita mainkan ya. Soal berikutnya, nomor 5. Semua pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu menghasilkan uang. Sebagian orang menganggap memotret adalah pekerjaan yang menyenangkan. Ini sebagian aja menganggap bahwa memotret adalah pekerjaan yang menyenangkan. Ingat, pekerjaan menyenangkan semua itu tidak selalu menghasilkan uang. Artinya dari sini bisa kita lihat bahwa pekerjaan yang apa? Antara A, oh ada tanda tanya A, masih tanda tanya. Ada yang lain? A bukan Kak. Oke, ada yang A. Ada yang lain nggak? Baik, oke. Apa itu? Pekerjaan yang menyenangkan dan selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang memotret adalah memotret ini jelas salah. Yang B salah, karena ini jelas menghasilkan uang bagi sebagian orang, ya kan? Iya, Pekerjaan Kak. yang menyenangkan dan selalu, karena ini ada selalu menghasilkan uang, jelas salah. Karena di sana kan disebutkan bahwa tidak selalu menghasilkan uang. B salahnya di situ. Oke, kalau C kita bahas turun dulu ya. Pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi semua orang, ini semua orang nih, adalah memotret. Ini semua orang. Salah ya Padahal Kak? ini adalah sebagian, ya enggak? Iya Kak. Iya Kak. Ya, padahal sebagian orang aja yang menyenangi memotret kan sebagian, berarti salahnya di situ. Ya, yang D, pekerjaan yang tidak menyenangkan dan selalu menghasilkan, ini selalu menghasilkan uang nih. Salah lagi. Ini Iya, enggak, Kak. jelas ada melukis. Oke, jelas jawabannya adalah A. Tinggal dibalik aja. Oh, berarti tidak menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah memotret. Artinya dari premis kedua ini kan ada kebalikan. Kalau sebagian orang senang, berarti ada sebagian orang lainnya itu tidak senang. Nah, kayak gitu. Oke, oh mantap Kak Arvin, sebut namaku 3 kali, ya. Arvin.
gitu ya. Emot api lagi. Wah, kumpulin apinya tuh, biar banyak Kak Erwin. Yuk, lanjut ya. Siap. Kita mainkan. Yuk, harus selalu memenuhi premis-premis semuanya, harus memenuhi premis, terutama premis mayornya sih, premis pertama, yaitu yang ada kata semua biasanya itu. Oh, semua berarti itu memenuhi itu di situ. Oke, kita mainkan soal nomor 6. Semua penyakit bisa disembuhkan. Berarti di sini ada penyakit, ini penyakit ya. Ini tak tulis penyakit, terus ini adalah bisa disembuhkan. Oke, bisa disembuhkan. Lalu kita lihat di situ, sebagian penyakit disebabkan karena virus. Kita gambarin kayak gini, boleh nggak? Karena mungkin ada virus-virus yang tidak menyebabkan penyakit. Gitu misalnya. Misalnya virus-virus cinta, misalnya. Ada virus-virus cinta kan tidak menyebabkan penyakit. Apa penyakit ya malah ya? Penyakit hati ya. Mungkin ya. Nah, artinya seperti itu. Ya nggak? Nah, dari sini berarti kelihatan bahwa apa? Semua virus menyebabkan penyakit jelas salah. Ya enggak? Jelas salah, ya kan? Enggak bisa minta kuncinya. Oh ya, nanti tak kuncikan boleh. Tak kasih kuncinya, tak share-kan juga. Aku mencintaimu Endang. Oh, pacarnya Endang nih, puguh nih. Oke. Beberapa virus menyebabkan penyakit. Nah, ini mungkin benar menyebabkan penyakit. Bisa saja terjadi. Beberapa virus itu menyebabkan penyakit di sini nih. Cuma dari kalimat kedua ini itu tidak berkaitan dengan premis pertamanya, ya nggak nyambung tuh dengan ini. Maksudnya nggak ada kaitan dengan ada suatu penyakit yang disembuhkan. Dia hanya berkaitan dengan premis kedua. Cuma oh penyakit karena virus, berarti virus menyebabkan penyakit. Cuman itu aja. Itu benar tapi bukan jadi kesimpulan. Gitu. Gitu ya. Siap. Yang C, beberapa virus dapat disembuhkan. Nah, siapa yang dapat disembuhkan? Ini virus yang menyebabkan penyakit ini. Oke, ini. Nah, ini adalah virus yang menyebabkan penyakit itu. Beberapa virus dapat disembuhkan. Cuma virus saja. Ada mungkin di sini. Nah, artinya yang lebih spesifik adalah beberapa yang dapat disembuhkan itu karena virus. Ini malah lebih spesifik. Beberapa yang dapat disembuhkan, berarti di sini penyakit itu yang dapat disembuhkan itu dikarenakan oleh virus, ya enggak? Itu bisa disembuhkan beberapa penyakit. Nah, yang masuk adalah pilihan jawaban D. Gitu. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa yang E tidak? Yang E, penyakit karena virus dapat disembuhkan. Terus penyakit yang bukan karena virus disembuhkan bisa enggak? Bisa. Harusnya bisa. Nah, padahal dari kalimat ini, dari kalimat pilihan E itu, oh, yang karena virus saja yang bisa disembuhkan. Betul enggak? Kok bisa, Kak? Ya, karena penyakit karena virus dapat disembuhkan. Jadi logikanya berarti oh penyakit yang karena virus yang dapat disembuhkan. Padahal Kan penyakit nggak itu dikasih tahu penyakit. nggak dikasih tahu, cuman logikanya itu lebih umum loh, penyakit karena virus saja yang disembuhkan. Nah, padahal di sini ada penyakit-penyakit lain yang mungkin karena bakteri, karena apa gitu kan. Jadi yang bisa disembuhkan itu semua penyakit, Pak Omen. Alasannya apa? Banyak faktor di situ. Nah, sedangkan di pilihan E ini yang disebutkan hanya penyakit karena virus dapat disembuhkan. Gitu ya? Siap. Bisa diterima? Aman? Logikanya gitu ya? Tunggu. Ya. Itu yang D itu kan beberapa yang dapat disembuhkan karena virus. Kan nggak dikasih tahu beberapanya itu beberapa apa. Nggak dibilang beberapa penyakit. Oh, ini beberapa ya. Ini harusnya ada keliruan nih. Harusnya ada beberapa penyakit di situ. Beberapa penyakit ini tambahin. Sorry, maaf. Ada yang loss. Ditambah itu. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dikarenakan virus. Harusnya gitu. Sorry, loss itu. Iya, siap. Oke, terima kasih. Typo saya. Nah, jawabannya D. Betul. Nah, yang E alasannya seperti itu. Gimana? Itu yang harusnya kan katanya tadi nggak ada beberapanya. Harusnya tadi apa? Yang mana? Oh, beberapa penyakit toh. Ini tambahin penyakit. Oke. Iya, beberapa penyakit. Iya, pantas ada yang kurang ya. Iya, ada yang kurang, betul. Karena ini harusnya ada tambahan penyakit. Kalau yang E itu kesimpulan dari kalimat itu artinya kan yang disembuhkan itu hanya penyakit yang karena virus saja. Jadi penyakit karena virus itu dapat disembuhkan. Oke, berarti penyakit yang bukan karena virus bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa dari kalimat ini. Maka salahnya di situ. Nggak pasnya, Deng.
Tidak pasnya di situ. Oh, Iya asik Kak Mas memang. Gimana? Oke, gitu ya aman ya. Siap. oke Kak, lanjut. Sama-sama. Lanjut. Oke, siap. Yuk. Lanjut ya. Nomor 7. Ya, Kak. Oke, makasih. Yuk, nomor 7. Nah, ini M dapat disimpulkan jika dan hanya jika N dapat disimpulkan. Nah, ini masuknya biimplikasi. Yang tadi kita bahas di atas itu ada biimplikasi. Lambangnya adalah panahnya kanan kiri. Jadi dua-duanya bisa jadi sebab, bisa jadi akibat. Jadi M ke N itu akibat semua tuh, jadi sebab juga sama. Terus apa ini? O dapat disimpulkan jika dan hanya jika N. Berarti O jika dan hanya jika N dapat disimpulkan. Nah, ini jelas terlihat bahwa di sini jika M telah disimpulkan, M disimpulkan nih, otomatis akan mengakibatkan N dapat disimpulkan. Ketika N dapat disimpulkan, karena ini biimplikasi, artinya teman-teman bisa melihat bahwa O itu juga dapat disimpulkan lagi. Berarti jawabannya adalah B. Sip, keren. Nah, misalnya, oke, terima kasih. Misalnya gini, teman-teman, ada jika M maka N, gini. Terus muncul pernyataan ini jika O maka N, misalnya gitu. Ini kalau misalnya tetap sama, M telah disimpulkan, ini sudah. N pasti sudah, ya enggak? Nah, iya Kak. Oke, kalau N sudah, O sudah belum? Belum. Sudah. Sudah belum? Udah, Kak. Udah. Enggak, karena dia nggak timbal Kan balik. belum menuju. Belum Betul, menuju. belum tentu. Kalau ini namanya belum tentu. Jadi yang O itu belum tentu. Tapi bedain lagi, ketika M maka jika M maka N, terus ini misalnya tak balik N maka O. Nah, kalau kayak gini, ini M sudah, N berarti sudah karena M sudah, ya kan? Diimplikasi Ya. tetap. Kalau ini N sudah, maka O Sudah. sudah. Nah, oke, bisa bedain ya. Ya. Siap. Oke. Kak, misalnya nanti jawaban belum tentu nggak ada, berarti jawaban tidak dapat disimpulkan juga benar kan? Gimana? Yang mana? Itu contoh yang iya. kedua ini. Contoh yang nomor 2 ya. Berarti nanti kalau misalnya munculnya adalah jika kalimatnya munculnya adalah jika O maka N. Nah, jika O maka N, berarti dia nanti O belum tentu. Belum tentu telah disimpulkan ini. Belum tentu telah disimpulkan. Betul. Kalau munculnya yang kalimat ini, yang tak kasih merah itu munculnya implikasi. Jika O maka N. Betul sih. Aman ya? Aman. Aman, Kak. Siap. Gimana kalian bingung? Oke, ini Masih bingung tapi, Kak. masih bingung. Iya. Ini masih Yang ngambang. ini nih Kak Yang kedua, yang kedua itu masih bingung. yang ini tak kasih warna kuning ya. Iya. Ini adalah akibat sama sebab dua-duanya nyambung tuh. Salah satu sudah terjadi berarti ini akan menjadikan ini juga pasti terjadi. Nggak aman, nggak ada masalah. Yang ini. Nah, ini logikanya sama seperti kita pakai payung tadi. Jika hari hujan, maka kita pakai payung. Oke. Jika hari hujan, maka pakai payung. Kan kalimatnya gitu aslinya. Ya. Jika O maka N. Nah, ketika kita pakai payung, apakah bisa disimpulkan hari itu hujan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, ini makanya belum tentu. Oh. Oke. Aman? Jadi kalau misalnya pakai payung berarti sudah pasti hujan gitu Sudah ya, pasti. Kak? Oh, bukan. Kalau tidak pakai payung, malah tidak hujan. Tapi kalau kita pakai payung, belum tentu. Oke? Oh, iya, Kak. Ya. Aman? Aman ya? Aman. Aman. Siap. Nah, bisa bedakan ya? Bisa Ya. membedakan ya? Oke, siap. Nah, itu. Jadi kita harus lihat bahwa oh ini bisa disimpulkan atau masih belum tentu. Nah, seperti apa nanti teman-teman sambil oh logika gini ya. Kalau kita pakai payung otomatis mungkin belum hujan nih. Tapi kalau kita tidak pakai payung pasti tidak hujan. Nah, kayak gitu. Aman ya? Siap. Kita lanjut ya. Sudah ya? Ya, Kak, lanjut, Kak. Oke, siap. Kita lanjut. Nomor Oke. 8. Nomor 8 aman sih. Semua negara yang termasuk dalam 10 negara yang paling bahagia di dunia versi World Happiness Report mempunyai pendapatan per kapita yang besar dan tingkat korupsinya rendah. Jelas di sini lihat bahwa Denmark termasuk 10 negara paling bahagia versi World Happiness Report. Berarti jelas bahwa Denmark itu mempunyai pendapatan per kapita yang besar dan tingkat korupsinya Yang D ya, Kak? iya, yang rendah. Betul. Jelasnya ini Ya. nggak ada masalah. Nggak ada. Ini cuma ngikutin kalimat, tidak
apa namanya, Rancu. tidak ada rancu, tidak ada yang bikin rancu. Tidak ada yang bikin rancu dan tidak ada yang bermain logika banget. Oke. Nomor 9. Ingkaran dari pernyataan. Ini main ingkaran nih. Ingkaran atau negasi. Kita main negasi. Negasi dari pernyataan. Pada hari Senin, siswa SMA negeri memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Ini kata hubungnya adalah dan. Berarti kita punya kalimat P dan Q, gitu ya. P dan Q itu akan merupakan ingkarannya dari siapa? Tidak P atau tidak Q. Berarti kalau kita lihat di sini kata hubungnya pasti adalah atau. Terus dua-duanya jadi tidak. Cukup menambahkan kata tidak. Misalnya dari sini pada hari Senin tidak memakai sepatu hitam. Cukup seperti itu atau mungkin memakai sepatu tidak hitam itu juga bisa. Bisa tidak memakai sepatu hitam hampir sama sih di situ. Kata tidaknya bisa di sini atau di sini juga bisa tuh. Tidak hitam bisa. Dan tidak memakai atribut lengkap. Tidak memakai atribut lengkap. Jelas di sini jawabannya adalah jawaban B. Ya, sip. Sungguh sudah amat tertera dengan jelas. Oke, siap. Jawaban 9 juga amat sangat tertera. Oke, nomor 10. Sekarang kita lanjutkan. Gas. Nomor 10, teman-teman. Herman adalah seorang pemain sepak bola. Sebagian pemain sepak bola ada yang malas. Ingat? Berarti di situ Herman mungkin bukan seorang yang malas. betul, masih berupa kemungkinan. Yang Siap, B. keren. Ya, karena jelas di situ berupa kemungkinan. Gitu ya. Kemungkinan. Karena jelas karena hanya sebagian saja. Artinya tidak bisa kita pastikan dengan jelas. Kita pastikan dengan pasti bahwa ini Herman pasti malas nih. Nggak bisa. Karena di situ hanya sebagian saja. Kecuali kalimatnya diganti jadi semua. Nah, karena Herman itu masuk dalam semua itu, pasti dia bisa kita pastikan malas atau tidak. Gitu. Sip. Aman-aman ya? Aman, nomor 10. Aman. Kita lanjutkan. Siap. Oke, lanjut. Nomor 11. Nomor 11, yuk. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Kesimpulannya apa? Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Kalau tanaman berdaun hijau, tidak semuanya dapat berbuah. Sedangkan tanaman itu merupakan apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Mangga adalah tanaman. Iya. Berarti jawabannya apa? Pasti C. jelas mangga memerlukan air. Di sini yang masuk adalah mangga memerlukan air. Betul. C adalah cinta katanya gitu. Oke, aman. Nomor 11 aman ya. Ini agak ringan. Oke, ringan. Oke, enggak terlalu anu banget. Main. Oke, nomor 12. Kita lanjut. Tidak seorang pun pengunjung Museum Ulen Sentalu diizinkan untuk memotret. Oke, tidak seorang pun ya. Berarti semua pengunjung itu enggak boleh motret. Semua pengunjung enggak boleh motret. Nah, sebagian siswa mengisi liburan dengan mengunjungi Museum Ulen Sentalu. Jawabannya apa? C. Yang C. Ya, langsung dapat. Ada yang lain enggak? Tak kunci. Oke. C untuk celi. CLY. C untuk kata. C untuk cinta katanya. C untuk C. Semua siswa. Aman ya? Enggak ada masalah ya? Enggak ada, Kak. Enggak ada, aman. Semua siswa. Jadi jelas karena yang mengunjungi itu enggak boleh mengisi motret ya. C untuk CLBK katanya Kak Diki. Ya, CLBK. Cinta lawas bersemi kembali. Bener nggak sih? Udah lama belum kelar. Oh, cinta lama belum kelar. Jadi dikelarin lagi gitu ya? Iya. Balik, ayo kelarin lagi. Lanjut. Oh, lanjut ya, jadi baper ya. Kelarin lagi, yuk. Nomor 13. Yo, metode penanganan kanker semakin modern nih. Sejak pertama, ini nggak ada logika, tapi ini pakai pakai apa namanya? Pakai analisa kalimat aja. Sejak pertama diketahui mengidap kanker tahun 60-an, itu 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Nah, pada tahun 80-an ternyata 65%, berarti naik, yang hidup selama 8 tahun. Ini pun naik dari 5 jadi 8. Jelas di sini ada kelihatan ada apa? Yang jelas adalah dari sisi penanganan, ditangani dengan baik penderita kankernya. Jelas? Oh, iya. Iya. Aman ya? Aman.
Aman. Berarti ada penanganan yang lebih baik. Ini hanya kalimat aja, nggak ada masalah sepertinya. Oke, sekarang kita mainkan lagi. Nomor 14. Ini kayaknya bisa main semua nih. Nah, agak mengasihkan nomor 14 kayaknya. Sebagian bunga harum bunganya. Iya, sebagian bunga harum baunya. Sebagian bunga ya, harum baunya. Ini sebagian bunga. Ini bunga. Ini bunga. Ini harum. Tidak ada bunga yang tidak berwarna. Berarti apa? Semua bunga Semua bunga berwarna. Semua bunga berwarna. bunga Berarti berwarna. bunga ini masuk dalam lingkaran berwarna, gitu kan? Tapi ingat, di sini hanya sebagian bunga yang harum. Berarti kalau kita bikin lingkaran kan ini harum. Oh, berarti ini adalah yang harum, ya kan? Oh, mungkin di sini yang harum bisa parfum, bisa mungkin lain gitu ya, hal-hal lain. Nah, ini sebagian aja yang harum nih. Tapi dia pasti berwarna. Tapi yang berwarna di sini pun bukan hanya bunga. Ada hal lain yang bukan bunga yang berwarna. Nah, berarti di situ bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan adalah Bunga yang sebagian harum bunga, baunya berwarna. sebagian bunga yang jawabannya apa? Harum. Mm-mm. Bukan Kak. Semua bunga yang harum bunga yang harum baunya Baunya berwarna. berwarna. Nah, semua bunga yang harum baunya, berarti di sini semua bunga yang harum baunya ini ya, Kak, berwarna. Ini ada. Maaf Kak, itu Ya. yang harusnya ada koma nggak sih Kak? Semua bunga yang harum baunya, koma berwarna. Nah, Dan ini juga ada agak rancu, betul. di Jawabannya agak rancu, bahasa betul Indonesia. sih. Yang paling mencenderung ke sana mana? Jelas C enggak? Jelas kita nggak boleh milih C. Semua bunga yang berwarna. Yang A jelas enggak ya? Semua bunga yang berwarna. Ini jelas enggak nih? Semua bunga yang berwarna, ya kan? Ya. Karena ini berwarna semua nih. Kok harum semua? Jelas enggak? Sebagian bunga yang berwarna. Sebagian bunga yang berwarna. Harum baunya. Ini sebagian bunga yang berwarna. Ini ada komanya nih. Ini adalah sebagian yang berwarna tuh. Harum baunya. Oke. Jawabannya adalah kita kunci di jawaban B. Iya, betul sekali. Jawabannya B. Aman ya? Aman. Aman, Kak. Oke, siap. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 15. Ini asik lagi nomor 15 kayaknya sih. Oh, ini malah contoh berkali-kali nih. Jika hari hujan, maka Salsa memakai payung. Ternyata Salsa memakai payung. Berarti kesimpulannya adalah siap, tidak dapat ditarik kesimpulan. Betul. Yang E, jelas. Karena kecuali kalimat kedua ini diganti. Belum tentu. Salsa tidak pakai payung, misalnya tidak pakai payung. Berarti apa itu? Kalau Salsa tidak pakai payung. Berarti hari Tidak hujan. hari Hujan. hujan. Oke, hari tidak hujan. Betul sip. Ini kaitannya dengan metode Tholen tadi. Jadi metode Tholen kan jika P maka Q. Ingat, ini kaitannya sama kontraposisi. Kontraposisi itu kan nilainya adalah tidak Q maka tidak P. Itu kan, ini adalah patokan nih. Nah, ini ketika kita main modus Tholen, ketika ada jika P maka Q, kalimat kedua tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Ini modus Tholen. Tapi ketika kawan-kawan ketemu suatu premis jika P maka Q, terus ternyata di sini adalah Q, maka ini tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Oke. Aman ya? Aman. Aman. Aman ya? Lanjut ya? Oh, internetnya lost nih. Oke, aman. Siap. Lanjut, Kita Kak. sampai jam 9 sebenarnya. Oke, tapi kita apa namanya? Ya, 2 nomor lagi. Yuk, nggak apa-apa. Lebih 6 menit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Selesai aja Kak. Gimana? mau S15 minta. Oke, nomor 15 silakan. Oke, nanti keciduk. Lebih 6 menit nanti keciduk. Hati-hati. Lapor dulu ya. Kalau nggak sempat dijelasin semua nanti kunci jawabannya aja ya Kak. Oke, nanti tak sharekan kunci jawabannya. Mungkin di link Zoom atau di link Zoom malah di apa namanya? Grup WA atau mana gitu ya. Nanti tak. Yang penting nanti teman. Dibacain aja Kak jawabannya. Gimana? Dibacain aja nanti jawabannya. Oh, dijabain. Oke, coba nanti kita mainkan. Sampai malam juga nggak apa-apa. Oke, tak bacain nanti. Oke. Siap.
Oke, nomor 16 kita mainkan dulu. Kasihan Masnya. Oke, nomor 16 ya. Suatu kelas dikatakan hebat. Suatu kelas dikatakan hebat jika, ini hati-hati, syaratnya adalah semua siswanya mendapat nilai A. Syaratnya itu, semua siswa mendapat nilai A. Nah, sementara di sini ada siswa kelas Parang Garuda yang mendapat nilai B. Ada siswa. Artinya sudah menggugurkan kata semua. Betul enggak? Iya, Kak. Iya, sudah menggugurkan tuh. Artinya kelas Parang Garuda ini bisa dikatakan hebat enggak? Tidak. Nggak bisa, karena ada satu siswa yang nilainya enggak A, nilainya B. Berarti jawabannya adalah kelas Parang Garuda bukan. itu tidak hebat. Tidak hebat. Iya, Oh. karena premisnya di kelas bukan anaknya. Oke ya, yang dikatakan hebat kan kelasnya bukan anaknya. Nah, teman-teman jangan sampai tertipu ontak jawaban C. Nah, yang C kan berarti yang dinyatakan itu anaknya. Sementara di premis awal itu kan kelasnya. Oke ya? Nah, sip. Iya, jadi ini yang kita bahas adalah kelas bukan anak. Jadi walaupun ada anak yang nilainya itu tidak A, B itu sudah menggugurkan syarat untuk menjadikan kelas itu adalah kelas hebat. Itu udah gugur tuh di situ. Gitu ya, aman ya? Siap. Oke, aman. Siap. Kita lanjutkan. Nomor 17. Oke, saya sudah ngecat belum? Nomor 17 ya. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman ek adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Oke, tanaman ek adalah berkeping dua. Berarti akarnya apa? Akar tunggang. Akar tunggang. Berarti yang jelas tanaman ek itu merupakan palem enggak? Bukan. Bukan. Berarti berarti D tanaman ek bukan tumbuhan palem. Oke, cukup simpel. Nomor 17 cukup simpel, aman. Iya, aman ya. Siap, enggak ada masalah. Siap. Nomor 18, paling tidak sampai 20 lah ya. Ya, Kak. Ya, paling tidak sampai 20 atau mungkin nanti tak mainkan yang mungkin bisa dimainkan, yang menjebak-menjebak. Semua anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Oh, ini kayaknya sudah nih. Tadi apa ya? Semoga kayaknya ada. Ini anggota X, ini anggota himpunan Y. Kan bisa kita gambarkan kayak gitu ya. Semua X adalah anggota himpunan Y. Sebagian anggota himpunan X adalah anggota himpunan Z. Ingat sebagian aja. Berarti bisa kita gambarkan sebagian X adalah Z. Bisa kita gambarkan seperti itu? Boleh? Boleh ya? Boleh. Karena sebagian X adalah sebagian Z. Mungkin teman-teman ada yang menggambar gini juga bisa. Ini X, ini Y, terus Z-nya ada di dalam sini. Itu juga bisa. Karena tidak disebutkan bahwa Z itu ada di X semua atau enggak. Yang penting adalah sebagian X adalah himpunan Z. Itu juga masuk. Gitu. Nah, tinggal kita cek pilihan jawaban yang memenuhi di situ tuh, memenuhi semua tuh. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Apa tuh? D. Semua, B. Semua apa yang lain? Besti, oke, kita cek. Semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z adalah anggota himpunan Y. Oke, berarti pakai yang himpunan 1. Berarti ini yang nggak kepakai, iya kan? Karena semua anggota, ya ini kepakai juga, Ding. Nah, ini tak busa nih. Pakai Ini juga, juga Kak. kepakai juga. Ini kan, iya kan? Ini kan? Iya, ini yang tak merah. merah. Ini juga sama, iya kan? Yang bukan Kak. merupakan anggota himpunan Z adalah anggota himpunan Y. Ada di pilihan B. Sip, betul, keren. Sip. Oke, Kak. Oke, siap. Kita lanjut. Nomor 19. Ya. Nomor 19. Sip. Wah, iya, apa itu? Kaget aku. Kaget aku. Enggak apa-apa. SS bentar Kak, nomor 18. Iya, ya. SS, oke. Tombol ngantuk ya. Kaget. Ini ya, Besti. Tombol ngantuk. Siapa tadi? Sri toh namanya. Oh, Sri. Kak, Sri. makasih. Iya toh, Sri. Oke. Kalau 17 jawabannya apa? Oh, 17 jawabannya D. Oke. Oke. Apa? C juga bisa. Oke, C juga bisa. Juga cek. Semua anggota himpunan Z yang bukan anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Berarti dalam hal ini masuk. Maksudnya Kak Elkan Bagot ya. Adiknya Kak Elkan Bagot ini. Nah, jawaban C ini benar untuk pernyataan ini. Benar tuh. Ini benar. Tapi untuk pernyataan yang pertama ini menjadi kalimat yang salah. Karena Z yang bukan X ada di sini. Nah, itu bukan Z.
Nah, oke. Salahnya di mana? Oh, berarti di kemungkinan kedua benar, tapi kemungkinan pertama malah keliru. Nah, itu. Gitu ya, adiknya Kak Elkan Bagot. Oke, aman ya? Bisa diterima ya? Aman, Kak. Aman, Siap, siap. Pak. Siap, yuk kita lanjut ke nomor 19. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, oh ini berarti jika P maka Q. Nah, jika P maka Q merupakan pernyataan yang salah, maka kita mencari pernyataan yang benarnya atau negasinya adalah siapa negasinya? Negasi dari sini apa? Dapatnya apa teman-teman negasi dari situ? Oh, ada SS. Nah, P dan tidak. Tidak P dan tidak Ki. Tinggal dicari aja. Dan tidak Ki. Berarti kata hubungnya pasti dan. Udah kelihatan ya. Adalah segitiga sama sisi dan ABC bukan segitiga siku-siku. Iya, seperti itu. Itu nomor 19. Oke, mana nih? Kalian oke sini. Ya, oke, nomor 18 ya. Oke, silakan. Sampun. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, nomor 19 sudah ya. Ini patokannya. Negasinya. Sip, sudah. Aman ya? Aman, Kak. Aman. Aman, Ya, lanjut, Kak. kita lanjut nomor 20. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan, perusahaan karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. Berarti kesimpulan yang benar mana? Ingat, di sini ada sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan, perusahaan karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Karena perusahaan ditutup, maka jawabannya iya, sip. Jawabannya adalah A. Jelas, perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Kenapa? Ya karena perusahaannya ditutup. Nah, dia mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Karena pilihan perusahaan ditutup berarti tidak diberi pesangon. Jawabannya adalah A. Betul sih. Oke, aman ya? Yuk, 10 lagi yuk. Mau dilanjutin enggak? Oke. Yo, ini Kak. lanjut. Ya, Kak, lanjut. Lanjut aja. Oke, siap. 10 lagi kok, aman. Kak, tadi di awal ada yang mayor minor. Iya, mayor itu biasanya lebih cenderung ke kalimat semua itu jadi kalimat utama tuh. Biasanya muncul pertama, kalimat muncul pertama atau mungkin muncul di premisnya itu ada kata hubung semua. Itu biasanya main di situ. Gitu. Oke, nomor 21. Wah, ini muncul tadi ya, Iman ya. Sekarang Iman nih, Iman memenangkan pertandingan, maka teman-temannya senang, ada di contoh tadi ya. Berarti Iman memenangkan pertandingan dan teman-temannya tidak merasa senang, gitu ya. Oke, sip. Jawabannya adalah B. Jelas nih, nomor 21 jawabannya jelas B. Kelihatan soalnya di situ. Ada di contoh lagi, contoh soal juga. Kita lanjut nomor 21. Yuk. Nomor 21 kita selesaikan aja sekalian. Nanggung ya. Tapi kalau yang sudah ngantuk atau mungkin kawan-kawan yang ada di Indonesia Timur kalau mau cabut langsung live aja. Ya apa-apa, tinggalkan kami yang masih bertahan untuk kita mainkan di sini. Oke ya? Siap. Yuk nomor 22. Teman-teman dapat apa tuh? Negasi dari pernyataan. Jika sebagian bayi minum ASI, maka tidak diberi makanan tambahan. Ini sama kayak tadi ya. Kalimatnya adalah jika P maka Q. Ini negasinya apa teman-teman? P dan tidak tidak Q. Ini adalah negasinya P tidak Q. P dan tidak Q mana tuh? Ada nggak? Sebagian bayi minum ASI dan diberi makan tambahan. Berarti kata tidaknya itu dibuang. Oke, jawabannya adalah C. Sip. Sebagian bayi minum ASI dan diberi makan tambahan. Siap. Lanjut. Nomor 22. Ini nggak pakai logika juga nih kayaknya. Tinggal ngikutin kalimat kayaknya. Nomor 22. Sepertinya gitu. Yoga menyukai pelajaran bahasa. Ia sering mengikuti lomba debat menggunakan bahasa Inggris di sekolah. Nah. Duta, teman sekolah Yoga, menyukai pelajaran bahasa, tetapi tidak suka mengikuti lomba berdebat. Berarti kesimpulan yang benar adalah apa tuh? Oke, yang pasti ada di jawaban E, karena Yoga dan Duta suka pelajaran bahasa. Yang satu suka debat, yang satu tidak. Yang satu suka mengikuti lomba, yang satu tidak. Tapi mereka keduanya suka ikut debat. Oke, siap. Recordnya ada, cuman untuk kelas ini kayaknya kita nggak tahu nanti jadi tidak di-share kayaknya atau enggak, kurang tahu. Nanti kita mainkan. Oke, nomor 24 ini yang kadang teman-teman perlu teliti, jangan sampai terjebak.
Oke, jangan sampai terjebak ya. Apalagi terjebak oleh asmara. Asmara atau cinta ini susah. Move on-nya susah. Mau lepas susah, mau nggak lepas sakit gitu ya. Terjebak oleh asmara. Oke, nomor 24. Udah pada tidur Bu ini? Oh, belum. Belum, Kak, Masih belum. hangat. Ya, belum ya. Kok tenang ini, wah kayaknya udah tidur. Tak kira wah sambil tidur, oh masih kok. Aman. Yuk, nomor 24. Nah, liburan Kak. Oke, siap. Jika, nah gini, hati-hati. Jawabannya apa? Kok KAD sudah muncul nih. KAD muncul, jawabannya adalah E. Kita lihat, jika seseorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka harga barang per itemnya itu akan T, bocor. Nah, akan sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar, karena belinya dikit. Biasanya kalau beli dikit harganya susah tuh untuk lebih rendah. Nah, saat ini Biro X melakukan pengadaan ATK, dan harga per item barang tidak sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Berarti Biro X itu membeli barang dalam jumlah yang Banyak kecil. tidak kecil. Hati-hati di situ. Biro X membeli ATK dalam jumlah yang tidak kecil. Jawabannya adalah C. Ingat, ketika kita menegasikan sesuatu, itu cukup menambahkan kata tidak saja. Tidak perlu mencari antonimnya. Oke? Nah, ada mungkin teman-teman yang memilih EO berarti Biro X ini membeli dalam jumlah banyak nih. Bukan, tapi kita cukup menambah kata tidak. Seperti tadi di awal bahwa siswa memakai sepatu hitam. Berarti antonimnya apa? Oh, berarti siswa negasinya apa? Berarti siswa memakai tidak hitam. Tidak hitam. Iya, bukan berarti oh siswa memakai sepatu putih. Gitu. Gitu ya. Nah, kebalikannya sama B, nah ini Biro X tidak membeli dalam jumlah kecil, tidak membeli. Nah, tidak membeli kan berarti yang yang jadi apa namanya? Yang jadi kebalikan kan tidak membelinya. Bukan jumlahnya. Karena di sini jelas dilakukan adalah pembelian barangnya. Gitu ya. Silahkan kalau yang lab, gitu ya. Iya, bisa saja benar nih. Kalau B berarti bisa membeli sama sekali juga. Bisa. Kalau yang B, ini benar, Kak. Wah, ini Kak Arvin keren nih. Api lagi buat Kak Arvin. Kasih api lagi. Siapa tadi yang hobi kasih api sama Kak Arvin nih? Karena kalimat yang B itu bisa diasumsikan bahwa oh Biro X itu tidak membeli. Berarti oh dia tidak membeli sama sekali. Padahal di sini jelas Biro X itu adalah melakukan pengadaan barang. Berarti membeli. Tapi jumlah yang dibelinya yang jadi perhatian. Bukan tidak membeli atau membelinya. Gitu. Kasih api lagi. Aman ya? Nah, itu perbedaannya seperti itu. Oke, aman sekarang. Nah, lanjut. Tinggal 5 nomor. Yuk. Jika kita ingin ke kota R, harus lewat kota P. Berarti di sini ada kota R, berarti harus lewat kota P. Artinya perjalanannya kayak gitu ya. Nah, kota P dapat ditempuh dari kota Q atau kota S. Berarti ini kota Q bisa ke kota P. Kota S ini juga bisa ke kota P. Nah, secara diagram bisa kita gambarkan seperti itu. Jika kita berada di kota R, ini kita sudah berada di kota R nih, kesimpulan yang mana yang pasti terjadi? Rute kita adalah S, kemudian P, kemudian R. SPR bisa benar, bisa salah. Iya enggak? Bisa benar, bisa salah. Oke, kita lewat kota Q dan kota S, ini salah nih jelas. Nah, jawaban yang pasti adalah kita telah melewati kota P. Pasti lewat kota P, baru ke R. Sip. Keren, jawabannya adalah E. Aman ya? Screenshot, silahkan. Sudah? Apa nggak usah ya? Nggak usah screenshot, ini gampang. Screenshot. Sudah, oke, aman, siap. Screenshot. Screenshot. Oke, screenshot. Kak, boleh lihat nomor 23? Iya, silahkan. 23 cuman gini aja. Nggak ada tulisan apapun, cuman kita horek-horek, terus udah gitu. Intinya ada suka pelajaran bahasa, ini suka pelajaran bahasa, kita juga suka pelajaran bahasa. Oke, siap, lanjut. Nomor 2. Boleh lihat nomor 21 nggak, Kak? 21, sebentar. Oke. Apa? Sikirin shot. Nomor 21 juga sama. Ini ada di contoh juga. Tadi yang nomor 25 yang A kenapa salah? Nomor 25 yang mana? Sebentar. 25 yang A salah. Oh, yang A salah bisa benar, tapi bisa salah. Ada kemungkinan lain. Kan bisa saja kita QPR gitu ya. Ini bisa benar, bisa salah.
Jadi kita tidak boleh memilih yang masih abang-abang tuh, abu-abu. Nggak pasti. Ini cocok nih. Kita pilih yang pasti aja. Kalau ragu-ragu nggak pasti kok kita pilih. Gitu kan. Oke, Kak, makasih. Iya, sama kita memilih gitu. Kalau udah yakin, yo udah gas gitu aja. Sama-sama, siap. Gitu ya. Oke, nomor 25. Sampai berapa tadi? Nomor 26 ya? Oke, yuk. 5 nomor lagi. Salah satu tes kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Semua PNS harus melalui tes kemampuan dasar. Harus melalui tes kemampuan dasar. Wah, ada PNS nih. Salah satu tes kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Artinya, semua PNS yang mengikuti tes itu pasti sudah tes TPA, ya enggak? Artinya tidak ada PNS yang tidak melalui. Betul sih. Tidak ada TPS yang tidak melalui. Betul. Aman ya? Siap. Pasti itu. Berarti jelas melalui tes psikotes, tes potensi akademik. Oke, lanjut nomor 27. Semua anggota asosiasi hadir dalam rapat teknis. Berarti ini ada semua anggota asosiasi. Jawabannya apa tuh? Semua anggota asosiasi. Ini rapat teknis. Ini rapat teknis. Insinyur, sementara itu beberapa ya. Kalimatnya kadang muncul sementara atau beberapa gitu. Adalah anggota asosiasi. Nah, berarti di sini ada insinyur. Nah, ini insinyur nih, dia anggota asosiasi. Artinya apa? Artinya, sementara peserta rapat teknis adalah insinyur. Gitu, siap. Sementara peserta rapat teknis adalah insinyur. Betul, sip. SS lagi, langsung gas. Kenapa salah, Kak? Gimana? KSS nomor D kenapa salah? Yang B. Sementara, oke, sementara yang B ya. D, Kak. D. Yang B. Oh, yang D. D. Semua insinyur hadir dalam rapat. Ingat, dari lingkaran ini kelihatan bahwa insinyur itu beberapa merupakan anggota asosiasi. Pasti hadir dalam rapat. Tapi Sementara yang di sini ada insinyur lainnya yang bukan anggota asosiasi. Berarti dia tidak ikut rapat. Karena sementara ini bisa kita katakan menjadi sebagian. Nah, gitu. kata lain dari sebagian. Betul. Sebagian atau beberapa gitu. Aman ya? Bukan. KSS nomor 26. Siap. Oke, sudah. Itu hanya orek-orek aja sih. Lebih banyak orek-orek. Oke, sama-sama. Lanjut ya, nomor 28. Nomor 28. Tidak seorang pun boleh mengendarai mobil tanpa memiliki SIM A. Nah, sebagian mahasiswa bekerja sambilan sebagai sopir taksi. Karena dia bekerja sebagai sopir taksi, maka mahasiswa ini harus punya SIM A. Artinya, sebagian mahasiswa memiliki SIM A. Nah, ini siapa dia? Yaitu yang jadi sopir taksi. Jelas di sini kelihatan banget kalau ini ya. Aman, tidak ada masalah. Ini logikanya masih ringan nih, enteng, karena jelas sebagian mahasiswa memiliki SIM A yang bekerja sebagai sopir taksi tadi. Oke, nomor 29. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Nah, perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Sebagian perusahaan otomotif yang mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Berarti apa itu jawabannya? Ada yang raise hand dari awal, apa itu raise hand? Oh iya, Kak Diki, kenapa Kak Diki? Jawabannya apa? Yang A bukan, Kak? Oke, apa coba kita cek. Sebagian perusahaan otomotif mempunyai pangsa-pangsa yang besar. Sebagian perusahaan otomotif itu mengikuti pameran. Di sini semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Semua perusahaan otomotif ya. Perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Nah, perusahaan otomotif yang mengikuti pameran pasti mengikuti punya inovasi tuh. Iya. Nah, berarti apa tuh? Kita cek. Yang A kita cek. Coba ada yang lain nggak? Sebagian perusahaan otomotif mempunyai pangsa pasar yang besar. Berarti sebagian lain yang tidak mengikuti pameran ya. Betul. Ada yang lain jawabannya? Sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran dan tidak suka melakukan atau inovasi. Aku juga A. Oke. Ini jelas enggak? Semua perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa yang besar, tetapi sering melakukan inovasi. Ini juga tidak, karena ini semua perusahaan otomotif sering melakukan, kalimatnya ini sih patokannya, semua perusahaan otomotif melakukan inovasi. Jelas, pasti melakukan inovasi. Nah, yang melakukan inovasi itu mengikuti pameran. Iya, pameran itu pangsa pasarnya besar. Jawabannya ada di
pilihan jawaban A, lebih ke A. Betul. Sip. Oke. Aman ya? Aman, Kak. Aman, siap. Aman, Laste, Kak. oke, terakhir nomor Lanjut. 30. Ini tidak terlalu bermasalah nih. Laste kawan-kawan, terakhir semua karyawan menghadiri acara family gathering. Ingat, ini semua karyawan. Nah, ini bisa jadi kalimat mayor yang jadi patokan tuh. Karena semua. Nah, acara family gathering dilaksanakan hari Sabtu. Karena itu semua berarti pasti semua karyawan akan hadir pada hari Sabtu. Jadi tidak menggugurkan syarat semua karyawan itu. Sama di soal yang pertama tadi, Kembali ke nomor setiap hari 24, Minggu. Kak, mau screenshot. Gitu. Sama, oke, siap. Nah, jawabannya A, tidak boleh menggugurkan kalimatnya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Sebentar, ada yang mau screenshot nomor 24. Oke, seperti ini nomor 24. Kak, boleh ke nomor 7 nggak, Kak? Terima kasih. Oh, nomor 7. Oke, siap. Oke, siap sama-sama. Yang mau langsung live aja nggak apa-apa. Ini tinggal kita tutup aja. Terima kasih atas semangatnya kawan-kawan. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Kita sudah berbagi semangat. Kelar semua nih 30 soal. Banyak ya, Kak. Ya, Ada lagi, Kak. Oke, siap nomor 7. Siap. Kasih, Kak. Sama-sama. Kak. Sabar selalu, Kak. Ya, siap. Oke, semoga bermanfaat buat semua ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, siap. Indonesia lawan Thailand. Oke, siap. Terima kasih. Kita tutup. Mudah-mudahan hari ini manfaat yang kita ambil jadi barokah ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Oke, siap. Yo. Siap. Arigato. Sama-sama. Maaf Kak, boleh nomor 8 dan 9 nggak Kak? Yuk. Oh iya, nomor 8. 8 ini. 25 Kak. Oke, sebentar. 8, 9, gimana? Nomor 29 juga, Kak. Oke, nomor 9, 29, 25. Sebentar, 29, 25. 29, 25. Sebentar. Live ya, makasih, Kak. Ya, siap. Monggo silakan yang mau live. Kita sudah tutup kok. Oke, siap. 25 ini. Oke, 25. Oke. Sudah 25? 28 Kak, 28. Oke, sebentar. 28, 29. 28 ini enggak ada orang-orang pasti. Oke. Oke, sudah 28? Oke. Sebentar. Terus 29. Oke, 29 nanyain aja orang-orangnya. Oke ya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di pertemuan Tadi berikutnya. nomor 9 belum Kak. Nomor 9 belum? Wah, geser lagi ke Enggak, atas. nih. enggak tadi belum. Nggak ada screenshot-nya soalnya. Sebentar, ada record-nya. Nomor 9 ya, ini. Sudah? Banyak Kak, izin Oh. live ya, Kak. Oke, siap. Monggo silakan. Selamat istirahat kawan-kawan semua. Yo, tak tutup ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam. Yuk, tak stop.